Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih, seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti para penyihir menjadi tanda bahwa sesuatu telah berubah. Isak Rea tidak lagi melihat makhluk di depannya sebagai ancaman. Pertarungan itu, dalam pandangannya, sudah selesai. Dengan nada tenang namun dingin, ia menyatakan bahwa jamuan telah berakhir dan kini saatnya menyajikan hidangan utama. Tanpa ragu, ia melesat maju. Kambing raksasa itu mengamuk, mengayunkan sabitnya dengan kekuatan penuh. Namun kali ini, Isak tidak menghindar. Saat Luadinki bertabrakan dengan sabit, jeritan kebencian dari jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya terdengar jelas, mencoba memadamkan api suci yang menyala di pedang itu. Tetapi Isak melakukan sesuatu yang bahkan tidak diduga para penyihir, ia menuangkan energi pedang ke dalam Luadinki. Api itu berubah. Ia tidak lagi sekadar membakar, tetapi berputar seperti gergaji hidup, menjulur seperti tentakel yang menggigit dan mengoyak segalanya. Kebencian, kutukan, bahkan sabit itu sendiri tidak mampu bertahan. Suara retakan dan penghancuran terdengar brutal, seolah makhluk buas sedang mengunyah tulang. Dalam sekejap, sabit itu hancur. Para penyihir tersentak. Mereka mengenali kekuatan itu, energi pedang, sesuatu yang seharusnya hanya dimiliki oleh para pengikut Elil, bukan seorang paladin dari Codex of Light. Namun sebelum mereka bisa memprosesnya, Isak sudah bergerak lagi. Satu ayunan. Pergelangan tangan kambing itu terputus. Satu tusukan. Pedangnya menembus dada makhluk itu, dan tubuhnya langsung berubah bentuk, seolah realitas di sekitarnya terdistorsi oleh kekuatan yang menekan dari dalam. Namun yang mengejutkan, para penyihir tidak panik, mereka justru tertawa. Bagi mereka, tubuh itu hanyalah wadah sementara. Dengan tawa mengejek, mereka mencoba menjebak Isak. Perut kambing itu terbuka lebar, menampilkan ratusan gigi dan lidah yang siap menelannya hidup-hidup. Rencana mereka sederhana, menelan Isak, membawa tubuhnya kembali, dan menyelesaikan ritual bahkan jika ia setengah hancur. Namun, tawa itu berhenti. Makhluk itu tiba-tiba menggila. Ia menggigit tubuhnya sendiri, mencakar, berguling, mencoba melepaskan sesuatu yang tidak terlihat. Para penyihir kebingungan, suara mereka berubah dari ejekan menjadi kepanikan. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Isak hanya tersenyum tipis. Saat mereka mencoba menelannya, sesuatu justru masuk ke dalam diri mereka, racun dari darah Isak sendiri. Racun yang berasal dari bangkai malaikat, sesuatu yang bukan hanya mematikan, tetapi juga merusak kesucian makhluk yang memilikinya. Dan bagi Hektali Sisters, yang kekuatannya berasal dari ritual, pengorbanan, dan bentuk kesucian yang menyimpang, itu adalah bencana. Lebih buruk lagi, bukan hanya racun. Ada sesuatu lain yang ikut masuk, sesuatu yang asing bahkan bagi makhluk seperti mereka.
Ketika Ishak menyadari hanya satu dari mereka yang benar-benar hadir, sisanya hanya mendukung dari jauh, situasi langsung berbalik. Penyihir itu akhirnya melihat apa yang selama ini ia abaikan, bukan sekadar seorang Holy Grail Knight, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang bahkan tidak bisa ia pahami. Ketakutan muncul. Ia melarikan diri. Tubuh kambing itu ditinggalkan, dan wujud aslinya terungkap, makhluk tua yang menjijikkan, dengan tubuh keriput dan kepala yang tertutup anyaman tanaman, hanya menyisakan bibir seorang wanita muda di tengahnya. Ia berlari secepat mungkin menembus hutan, namun Ishak tetap mengikuti di belakangnya tanpa kesulitan. Semua jalur yang ia siapkan, semua hewan yang ia gunakan untuk mengawasi, tidak ada yang berguna. Ia tidak tahu bahwa setiap mata yang ia gunakan, juga menjadi mata Ishak. Kabut, ilusi, perubahan lanskap, semua itu dihancurkan begitu saja oleh kekuatan, warna di luar, yang membelah ilusi seperti pisau menembus kain tipis. Akhirnya, ia keluar dari hutan. Dan di sana, para ksatria Elil sudah menunggu. Tanpa ragu, ia berubah. Akar-akar tumbuh dari tubuhnya, membesar menjadi raksasa mengerikan, Root Giant, makhluk bencana yang dikenal mampu menghancurkan desa dalam sekejap. Para ksatria langsung terlibat pertempuran, namun kekuatan makhluk itu terlalu besar. Mereka dihancurkan, ditangkap, bahkan dikutuk hingga memuntahkan makhluk hidup dari tubuh mereka sendiri. Namun seperti biasa bagi negeri Elil, mereka tidak mundur. Dipimpin oleh Mors Gideon, para ksatria justru semakin brutal saat berada di ambang kematian. Mereka menyerang tanpa rasa takut, tanpa rasa sakit, bahkan tanpa peduli pada tubuh mereka sendiri. Pertempuran berubah menjadi kegilaan kolektif, di mana setiap orang hanya memiliki satu tujuan, membunuh. Hektali mulai panik. Ia tidak bisa mengalahkan mereka dalam kondisi seperti itu, dan lebih buruk lagi, Ishak masih mengejarnya. Ia mencoba melarikan diri. Namun saat ia membuka celah, Mors datang. Dengan satu ayunan kapak, ia menebas tubuh sang raksasa, menahannya cukup lama. Cukup untuk satu momen. Dan di momen itu, Ishak bergerak. Ia mengingat teknik yang pernah ia lihat, sebuah serangan yang mengabaikan jarak dan waktu. Dengan bantuan kekuatan dari artefak kristal, gerakannya melampaui batas normal. Dalam satu napas, satu langkah, satu tusukan. Pedangnya menembus leher Hektali. Segalanya berhenti. Angin bertiup kencang, debu beterbangan, dan dalam keheningan itu, tubuh raksasa tersebut runtuh perlahan ke tanah, seperti pohon kuno yang akhirnya tumbang setelah ratusan tahun berdiri. Pertempuran berakhir. Dan di tengah medan yang hancur itu, hanya satu hal yang tersisa sebagai bukti. Satu dari 3 Hektali Sisters telah mati. Setelah suara notifikasi itu terdengar, Ishak akhirnya menghembuskan napas yang sejak tadi ia tahan. Ujung jarinya masih bergetar, reaksi alami setelah gerakan secepat kilat yang baru saja ia lakukan. Namun lebih dari sekadar kelelahan fisik, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih penting, tubuhnya telah berubah. Ia tidak lagi sekadar menggunakan pedang, ia mulai menjadi teknik itu sendiri. Serangan yang ia gunakan untuk memenggal Hektali Sisters bukanlah teknik biasa. Itu bukan sekadar tebasan seperti yang dilakukan Basul. Jika milik Basul seperti kilat yang menyambar dari langit, maka milik Ishak terasa seperti sentuhan predator, halus, tak terlihat, namun mematikan. Ia bahkan tidak yakin apakah itu masih bisa disebut ilmu pedang. Rasanya seperti ia berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang memburu dan mengambil mangsanya tanpa perlawanan. Kesadaran itu membuatnya terdiam sejenak. Namun dunia di sekitarnya tidak diam. Para ksatria yang menyaksikan semuanya hanya bisa menatapnya dalam keheningan. Ekspresi mereka bukan sekadar kagum, itu adalah rasa gentar yang muncul saat manusia melihat sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka.
Di antara mereka, Mors Gideon maju lebih dulu. Dengan kepala berdarah dan tubuh penuh luka, ia berlutut di hadapan Ishak. Satu persatu, para ksatria mengikuti. Bahkan Edelred Aldeon pun melakukan hal yang sama, melepas helmnya dan menundukkan kepala. Bagi Ishak, pemandangan ini terasa janggal, seolah kesetiaan para ksatria sedang diarahkan kepadanya, bukan kepada raja mereka sendiri. Namun bagi Edelred, ini bukan masalah. Di negeri seperti Elil, kekuatan adalah hukum tertinggi, dan siapapun yang membuktikan kekuatan itu berhak mendapatkan penghormatan. Meski begitu, di dalam hati Ishak muncul perasaan tidak nyaman. Ia tahu siapa dirinya. Dan ia tahu bahwa kekaguman itu mungkin ditujukan pada sesuatu yang seharusnya tidak mereka puja. Dalam perjalanan kembali, Edelred mencoba menjelaskan situasi itu. Para ksatria Elil memang seperti itu, mereka dengan mudah menyerahkan loyalitas kepada yang lebih kuat. Tradisi ini, yang terlihat seperti kehormatan, sebenarnya adalah akar dari kekacauan politik di kerajaan tersebut. Bahkan faksi pemberontak yang dipimpin Jorg pun terbentuk dari pola yang sama, dikalahkan, lalu tunduk. Namun Ishak tidak sepenuhnya menerima pujian itu. Ia tahu bahwa tanpa kehadirannya, para ksatria tetap bisa menang. Ia telah melihat sendiri bagaimana mereka bangkit dari ambang kematian dan melawan dengan kegilaan yang hampir mustahil. Jika ia tidak ikut campur, mungkin hasilnya tetap sama, hanya saja dengan lebih banyak korban. Yang membuatnya dihormati bukanlah kemenangan itu sendiri, melainkan cara ia mencapainya. Tetap saja, perasaan bersalah itu tidak sepenuhnya hilang. Ia merasa seolah sedang menipu orang-orang yang terlalu sederhana untuk memahami apa yang sebenarnya ia lakukan. Namun perburuan belum selesai. Dari 3 Hektali Sisters, baru 1 yang benar-benar mati. Selama 1 masih hidup, yang lain bisa bangkit kembali. Artinya, ancaman belum berakhir. Dan seolah membuktikan hal itu, kepala yang telah terpenggal tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, seekor ular menyembur keluar dari mulutnya dan menggigit pergelangan tangan Ishak. Segalanya terjadi begitu cepat hingga bahkan Edelred pun terlambat bereaksi. Racun itu bukan sekadar racun biasa, itu adalah kutukan. Sebuah kutukan terakhir yang dilepaskan dengan kebencian penuh. Kepala itu tertawa histeris, mengutuk Ishak dengan janji kehancuran, dimanapun darahnya jatuh, wabah dan kelaparan akan mengikuti. Namun Ishak tidak panik. Ia justru tampak tenang, terlalu tenang. Ketika Edelred mencoba membantunya, ia malah menepis tangan raja itu. Kutukan itu begitu kuat hingga bahkan menyentuhnya saja bisa membawa penderitaan. Namun Ishak sudah mempersiapkan semuanya. Ia meminta sebuah rumah kosong, seolah ini hanyalah bagian dari rencana yang telah ia susun sejak awal. Dan memang benar. Jauh di dalam Witch Forest, 2 penyihir yang tersisa mulai menjalankan ritual balas dendam. Mereka menciptakan kutukan transformasi, bukan untuk membunuh Ishak dengan cepat, tetapi untuk membuatnya menderita perlahan, berubah menjadi makhluk menjijikkan sesuai kehendak mereka. Namun saat ritual itu mencapai puncaknya, sesuatu yang tidak seharusnya ada muncul. Salah satu penyihir tiba-tiba terdiam. Ia melihat sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh makhluk seperti mereka. Dalam sekejap, pikirannya runtuh. Tubuhnya mulai berubah, bukan oleh kutukan yang mereka ciptakan, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tentakel-tentakel muncul dari seluruh lubang tubuhnya. Kepalanya pecah. Dan sebelum saudarinya sempat memahami apa yang terjadi, ia pun diselimuti oleh kengerian yang sama. Jeritan mereka menghilang di dalam hutan yang telah lama terbiasa dengan penderitaan. Dan di saat yang sama, jauh dari sana, tanpa perlu mengangkat pedang, Ishak Isakrea telah menyelesaikan perburuan itu sepenuhnya. Ketiga penyihir telah mati. Bukan karena kekuatan pedang semata,
Tetapi karena sesuatu yang bahkan para penyihir sendiri tidak mampu pahami, Ishak segera menetap di sebuah gudang kosong milik warga sekitar untuk memulai ritualnya. Tempat itu dipilih dengan sengaja terisolasi, tertutup, dan cukup jauh dari para ksatria. Risiko penyebaran kutukan terlalu besar untuk diabaikan, sehingga ia melarang siapapun mendekat, kecuali Jezabel. Para ksatria Elil sempat bersikeras ingin membantu dengan doa perlindungan, sebagaimana kebiasaan para paladin. Namun satu peringatan tegas dari Ishak sudah cukup untuk membuat mereka mundur tanpa bantahan. Di negeri ini, kekuatan berbicara lebih keras dari keyakinan. Ishak bahkan menyadari betapa praktisnya kepercayaan mereka pada saat seperti ini. Selama ia kuat, mereka akan patuh. Namun alasan sebenarnya jauh lebih sederhana. Ia tidak ingin mereka melihat apa yang akan terjadi. Ritual yang akan ia lakukan bukan sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat para ksatria. Saat persiapan berlangsung, Jezabel sempat meliriknya dengan ragu dan bertanya tentang kondisi tubuhnya. Ishak menjawab santai, hanya sedikit perubahan fisik, seperti bulu halus dan kuku yang terasa gatal. Ia tidak menyebutkan bagian lain yang jauh lebih aneh, seperti ekor tikus yang tumbuh di tubuhnya. Tidak ada gunanya membuat Jezabel semakin gelisah. Yang jelas, kutukan para Hektali Sisters tidak benar-benar melukainya. Bukan karena ia kebal, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya menolak untuk dirusak. Pengaruh Nameles Chaos secara halus menekan efek kutukan itu. Bahkan tanpa ritual pun, Ishak merasa ia bisa bertahan hanya dengan rasa gatal yang mengganggu. Namun bertahan bukanlah tujuannya. Ia ingin membalikkan keadaan. Ketika Jezabel akhirnya menyelesaikan altar daruratnya, dibentuk dari darah, simbol, dan dua relik besar, Rite of Division serta Book of the Nameless Worm, Ishak langsung duduk di pusat lingkaran ritual. Tidak ada kemegahan. Tidak ada upacara panjang. Yang ia lakukan hanyalah satu hal sederhana, counter curse, membalik kutukan kepada pemiliknya. Namun kesederhanaan itu justru membuatnya mematikan. Dengan bantuan relik tingkat tinggi, ia tidak membutuhkan pengorbanan atau prosedur rumit. Jezabel mulai melantunkan doa, sementara simbol-simbol baru muncul dengan sendirinya di dalam buku. Tulisan-tulisan itu bukan sekadar catatan, melainkan ritual baru yang langsung tertanam ke dalam kesadaran Ishak. Dan saat ritual mencapai puncaknya, kutukan itu dibalik. Penglihatan Ishak tiba-tiba terpecah. Ia melihat dunia melalui puluhan mata sekaligus. Butuh beberapa saat sebelum ia menutup satu persatu pandangan itu hingga hanya tersisa satu fokus, tempat para penyihir berada. Dan apa yang ia lihat, sudah terlambat untuk diselamatkan. Kutukan yang ia pantulkan tidak sekadar kembali, ia berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Tubuh para Hektali Sisters hancur dari dalam. Kepala mereka lenyap, digantikan oleh kumpulan tentakel berwarna mencolok yang bergerak seperti bunga hidup. Salah satu dari mereka bahkan sedang memakan saudarinya sendiri tanpa sadar. Pemandangan itu mengerikan. Namun juga, indah dalam cara yang salah. Ishak menghela napas pelan. Ia tidak terganggu oleh kekejaman itu, yang mengganggunya justru sensasi yang ikut terbagi melalui koneksi tersebut. Ia buru-buru menghentikan aliran persepsi itu, menjaga pikirannya tetap stabil. Dengan tenang, ia mulai menilai kondisi mereka. Yang tertua telah hancur, yang lain berubah, dan satu menjadi miliknya. Dengan metode yang sama seperti sebelumnya, Ishak menghapus sisa keilahian dalam tubuh penyihir itu, menghilangkan segala kemungkinan perlawanan. Kini, keberadaan itu bukan lagi ancaman, melainkan alat. Untuk pertama kalinya, seluruh eksistensi Hektali Sisters benar-benar berakhir. Bukan dibunuh, melainkan diambil alih. Ishak mulai melihat potensi di balik hasil ini. Jika sebelumnya ia memiliki bawahan untuk infiltrasi dan ritual,
kini ia memiliki sesuatu yang bisa mengisi kekurangannya dalam sihir. Hektali bisa menjadi senjata yang tidak hanya kuat, tetapi juga fleksibel. Namun ia tidak berniat mengungkapkan semua ini. Bagi dunia luar, para penyihir tetap harus dianggap sebagai ancaman. Legenda harus tetap hidup. Ketakutan harus tetap ada. Karena selama itu ada, Ishak memiliki satu kartu tersembunyi yang bisa ia gunakan kapan saja. Meski begitu, ada satu perubahan yang tidak bisa diabaikan, tidak akan ada lagi pengorbanan manusia, tidak ada lagi desa yang hilang tanpa jejak. Teror itu kini berada di bawah kendalinya. Dan dengan itu, Ishak memberikan perintah pertamanya. Mengirim semua makhluk kembali ke hutan. Mengembalikan ketenangan palsu ke dunia luar. Sementara di balik bayangan, ia mulai memegang kendali atas sesuatu yang bahkan kerajaan Elil tidak pernah mampu jinakkan. Ishak akhirnya keluar dari gudang tempat ritual itu dilakukan, dan begitu sosoknya terlihat, para ksatria langsung berkerumun di sekelilingnya. Di barisan paling depan, Edelred Aldeon segera mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia tidak menunggu penjelasan, langsung memeriksa kondisi Ishak, terutama bekas kutukan yang sebelumnya mengancam akan mengubah tubuhnya menjadi sesuatu yang mengerikan. Namun yang ia temukan justru kebalikan dari yang ia takutkan. Tidak ada bekas mutasi, tidak ada tanda-tanda deformasi. Ishak menjawab dengan tenang, seolah hal itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kutukan itu telah dihancurkan. Para penyihir tidak lagi mampu menyentuhnya. Kalimat sederhana itu langsung memicu gelombang kekaguman di antara para ksatria. Bagi mereka, kutukan adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kematian di medan perang. Banyak dari mereka yang memilih mati daripada hidup dalam kondisi tubuh yang rusak akibat sihir gelap. Bahkan ada yang meminta rekannya sendiri untuk mengakhiri hidup mereka demi menjaga kehormatan. Mendengar bahwa Ishak bukan hanya bertahan, tetapi benar-benar menaklukkan kutukan, membuat posisi dirinya di mata para ksatria melonjak jauh lebih tinggi. Edelred menghela napas lega. Namun ucapan berikutnya justru membuat suasana berubah aneh. Ia menyebut soal undian. Undian, untuk menentukan siapa yang akan membunuh Ishak jika ia berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diselamatkan. Ishak sempat mengira itu hanya candaan, tetapi wajah para ksatria di belakang Edelred terlalu serius. Bagi mereka, mengakhiri penderitaan seorang ksatria, terutama seorang Holy Grail Knight, bukanlah tindakan kejam, melainkan kehormatan. Ishak yang biasanya tenang, untuk sesaat merasa tidak nyaman. Ia tidak ingin mati. Setidaknya tidak seperti itu. Dengan cepat ia menegaskan satu hal, jika waktu seperti itu benar-benar datang, mereka harus meminta persetujuannya terlebih dahulu. Bahkan jika ia tidak bisa berbicara, ia akan memastikan niatnya bisa dipahami. Sikap itu cukup untuk meredakan suasana, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan absurditas tradisi tersebut. Tiba-tiba, langit di atas mereka dipenuhi oleh kawanan gagak. Sayap-sayap hitam itu berputar seperti badai, membuat para ksatria langsung siaga. Pedang ditarik, formasi dibentuk, dan semua bersiap menghadapi serangan lanjutan dari para Hektali Sisters. Namun serangan itu tidak pernah datang. Sebaliknya, gagak-gagak itu mulai berbicara. Dengan suara serempak yang menyerupai ejekan, mereka menyampaikan pesan dari para penyihir, tentang dendam yang tidak akan pernah dilupakan, tentang kekalahan yang belum berakhir. Mors Gideon langsung membalas dengan amarah, memaki mereka sebagai makhluk yang kalah dan menyuruh mereka kembali ke sarang busuk mereka. Para pemanah bahkan mencoba menembak, tetapi jumlah gagak terlalu banyak untuk diatasi. Di tengah kekacauan itu, Ishak hanya mengucapkan satu kalimat pelan. "Cukup, pergi." Perintah itu sederhana, namun efeknya mutlak. Seketika, seluruh kawanan gagak tercerai-berai, seolah tunduk pada kehendak yang tidak bisa mereka lawan.
Meski begitu, suara para penyihir masih sempat bergema, mengumumkan kekalahan mereka dengan nada dramatis, terlalu dramatis, bahkan untuk Ishak sendiri. Ia diam sejenak, sedikit menahan rasa canggung. Semua itu, sebenarnya adalah bagian dari rencananya. Perintah terakhir yang ia berikan kepada para penyihir yang kini berada di bawah kendalinya adalah menciptakan ilusi kekalahan yang meyakinkan. Mereka harus terlihat seperti musuh yang dipukul mundur, bukan sesuatu yang telah sepenuhnya dimusnahkan atau, lebih tepatnya, dikuasai. Tujuannya jelas. Menegaskan kepada kerajaan Elil bahwa ancaman telah dipatahkan. Dan bahwa semua itu, dilakukan oleh Ishak. Namun, gaya penyampaian para penyihir terlalu berlebihan, hampir seperti sandiwara murahan. Untungnya, para ksatria terlalu marah untuk memperhatikan kejanggalan itu. Sebaliknya, mereka justru semakin memuja Ishak. Morse bahkan menyatakan bahwa suatu hari nanti mereka akan benar-benar menghabisi para penyihir itu. Ishak menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa jika hari itu datang, jarak kekuatan antara mereka dan dirinya akan sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Jawaban itu terdengar seperti tekad. Bagi para ksatria, itu adalah inspirasi. Namun di dalam pikirannya, Ishak tidak memikirkan hal itu sama sekali. Ia menunggu sesuatu yang lain. Tak lama kemudian, suara yang familiar muncul di dalam kesadarannya. Nameles Chaos kembali memberikan respons. Hadiah. Kemampuan Eye of Chaos miliknya diperkuat. Kini bukan hanya sekadar alat pengamatan, tetapi juga bisa digunakan untuk menanamkan rasa takut, kebingungan, bahkan kegilaan kepada lawan sesuai keinginannya. Ishak menilai kemampuan itu dengan tenang. Bukan kekuatan yang mencolok, namun sangat efektif. Terutama untuk menghadapi lawan yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan fisik, seperti para Swordmaster di kerajaan Elil. Meski begitu, ia juga menyadari satu hal penting. Jika digunakan secara berlebihan, kekuatan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, bahkan bagi dirinya sendiri. Dan dengan itu, Ishak mulai mempersiapkan langkah berikutnya. Karena perburuan penyihir mungkin telah berakhir. Tetapi permainan sebenarnya di kerajaan Elil, baru saja dimulai. Ishak memahami satu hal penting setelah perburuan penyihir berakhir, meskipun hasilnya terlihat seperti kemenangan besar, pada kenyataannya itu hanyalah pengusiran, bukan penghancuran total. Para Hektali Sisters memang telah dipukul mundur, dan kemungkinan besar tidak akan muncul lagi selama beberapa tahun, tetapi ancaman itu belum benar-benar lenyap. Para ksatria kerajaan Elil, yang terbiasa merayakan setiap kemenangan dengan meriah, langsung merencanakan sebuah perjamuan besar. Namun Ishak menolak dengan tegas. Baginya, merayakan sesuatu yang belum benar-benar selesai hanyalah tanda kelemahan. Ia bahkan mengingatkan bahwa para ksatria Elil sendiri sudah berkali-kali mencapai hasil seperti ini di masa lalu. Jika mereka terlalu cepat berpuas diri, mereka hanya akan lengah saat menghadapi musuh yang lebih besar. Penolakannya memang membuat beberapa ksatria merasa tersindir, tetapi di saat yang sama, hal itu justru semakin mengangkat citranya sebagai Holy Grail Knight yang tegas dan berprinsip. Meski begitu, Ishak tetap mengizinkan pertemuan kecil, bukan untuk merayakan, melainkan untuk mengenang mereka yang gugur. Di desa kecil dekat perbatasan itu, warga mulai membawa makanan dan minuman seadanya. Tidak ada kemewahan, hanya kehangatan sederhana yang lahir dari rasa syukur. Seorang kepala desa bahkan datang langsung untuk berterima kasih. Dengan penuh kerendahan hati, ia mengakui bahwa desa mereka terlalu miskin untuk memberikan hadiah yang layak. Namun Ishak tidak menginginkan apapun. Penolakannya bukan sekadar sikap, ia benar-benar tidak ingin membebani desa itu. Ia tahu betul, satu perjamuan besar saja bisa menguras persediaan mereka untuk musim berikutnya. Saat kepala desa itu memegang tangannya dengan penuh rasa terima kasih,
Ishak justru tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mulai memahami mengapa orang-orang di wilayah perbatasan bisa begitu mudah berpaling pada makhluk seperti penyihir atau dewa kuno. Di satu sisi, ajaran Enlil mengagungkan kekuatan dan kehormatan, tetapi tidak memberi solusi nyata bagi kehidupan sehari-hari. Para petani tetap harus bekerja keras, sementara para ksatria yang diagungkan justru hanya mengonsumsi hasil kerja mereka tanpa menghasilkan apapun. Sebaliknya, para penyihir seperti Hektali, meskipun kejam, setidaknya memberikan hasil nyata. Mereka bisa menjamin hasil buruan, memberi perlindungan, bahkan mengabulkan keinginan, meski dengan harga yang mengerikan. Pemikiran itu membuat Ishak semakin memahami mengapa Edelred Aldeon membenci budaya ksatria di negerinya sendiri. Dari sudut pandang luar, Enlil adalah tanah kehormatan. Namun dari dalam, itu hanyalah sistem yang timpang. Ishak bahkan sempat membantu secara praktis, ia memberitahu kepala desa tentang hewan-hewan liar di hutan yang aman untuk dikonsumsi. Semua itu sudah ia pastikan sendiri melalui kendali tidak langsung terhadap wilayah tersebut. Kepala desa itu menerima kata-katanya tanpa ragu. Bagi mereka, ucapan Holy Grail Knight hampir setara dengan kebenaran mutlak. Tak lama kemudian, Edelred datang menghampirinya. Wajahnya sedikit memerah karena minuman, tetapi kesadarannya masih utuh. Ia menawarkan tempat yang lebih tenang untuk Ishak beristirahat, menjauh dari keramaian. Namun Ishak justru mengajaknya berjalan sebentar. Ia punya hal yang ingin dibicarakan. Dan Edelred juga merasakan hal yang sama. Di tengah hamparan padang yang sunyi, diiringi angin yang menggoyangkan rumput, Ishak akhirnya mengajukan pertanyaan yang sudah ia siapkan sejak awal. Tentang musuh berikutnya. Tentang Liane Jorg. Nama itu bukan sekadar nama, ia adalah pusat dari konflik besar di kerajaan Enlil. Edelred terdiam sejenak sebelum mulai menjelaskan, suaranya pelan namun syarat makna. Ia memulai dari keluarga Jorg, sebuah garis keturunan kuno yang telah lama dikenal sebagai keluarga pejuang. Ayah Liane, kakeknya, bahkan leluhur mereka, semuanya adalah Swordmaster. Keluarga ini bukan hanya kuat, tetapi juga memiliki sejarah panjang yang membuat mereka dihormati sekaligus ditakuti. Bahkan ada klaim bahwa leluhur mereka datang bersama Enlil dari seberang laut, sebuah klaim yang umum di antara keluarga bangsawan Enlil, meskipun kebenarannya tidak pernah bisa dipastikan. Namun satu hal yang pasti, keluarga Jorg memiliki pengaruh besar. Mereka bukan raja, tetapi memiliki kekuasaan yang hampir setara. Tugas mereka adalah menjaga tanah suci Elion, tempat peristirahatan Enlil. Sebuah tanggung jawab yang membuat mereka memiliki otonomi tinggi, seolah menjadi kerajaan kecil di dalam kerajaan besar. Namun justru disitulah masalahnya dimulai. Ayah Edelred, Raja Alfred, melihat kekuatan itu sebagai ancaman. Seorang raja yang dipenuhi kecurigaan dan paranoia tidak mungkin membiarkan keluarga seperti Jorg berkembang tanpa pengawasan. Ia memang tidak cukup bodoh untuk menyerang mereka secara langsung, tetapi kebencian itu perlahan tumbuh menjadi konflik yang lebih dalam. Edelred mengisahkan semua ini dengan nada pahit. Ia tidak hanya membicarakan sejarah. Ia sedang membuka luka lama. Dan Ishak mendengarkan dengan saksama. Karena di balik semua ini, ia tahu satu hal. Pertempuran melawan para penyihir hanyalah permulaan. Musuh berikutnya bukan makhluk dari hutan, melainkan manusia. Dan jauh lebih berbahaya. Ishak berjalan berdampingan dengan Edelred Aldeon di bawah langit malam yang dingin, sementara angin dari dataran terbuka membawa aroma tanah dan sisa-sisa pertempuran. Tanpa terburu-buru, Edelred mulai membuka lapisan sejarah yang selama ini tertutup oleh kebanggaan dan kebohongan. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya mengakui bahwa semua kekacauan yang melanda kerajaan Enlil tidak terjadi begitu saja, semuanya berakar dari keputusan-keputusan yang sengaja diambil oleh ayahnya sendiri.
Dengan nada getir, ia menjelaskan bahwa Raja Alfred tidak pernah benar-benar mempercayai keluarga George, dan alih-alih menyerang mereka secara langsung, ia memilih cara yang lebih licik, menghancurkan nama mereka di mata seluruh kerajaan. Pandangan Edelred mengarah jauh ke barat, melampaui hutan dan dataran menuju sebuah pulau bernama Saltain. Pulau itu menjadi tempat tinggal para pengikut Salt Council yang telah lama terusir dari tanah asal mereka. Mereka bukan pemberontak, melainkan para pengungsi yang bertahan hidup dengan berdagang dan menangkap ikan, bahkan memberikan kontribusi ekonomi bagi wilayah Elil. Namun bagi sang raja, keberadaan mereka hanyalah dalih. Perintah pembersihan dikeluarkan atas nama membasmi bidah, dan Count Saltain, yang tetap setia kepada Elil, dipaksa menyaksikan tanahnya sendiri dihancurkan karena ia menolak menyerahkan rakyatnya. Perintah itu jatuh ke tangan Vio George, seorang swordmaster sekaligus kepala keluarga George. Ia tidak menolak. Sebagai ksatria sejati, ia hanya menjalankan perintah raja tanpa mempertanyakan benar atau salah. Saltain pun berubah menjadi lautan api. Ratusan kapal dibakar, pelabuhan dihancurkan, dan penduduk yang tidak bersalah turut dibantai hanya karena mencoba melindungi sesama. Namun kekejaman itu tidak berhenti di sana. Ketika Count Saltain akhirnya menyerah, hukuman justru diperparah, pembuatan kapal dilarang, jalur laut ditutup, dan seluruh pulau dikepung. Tanah yang sudah tandus akibat angin asin tidak mampu bertahan tanpa laut, dan selama 3 tahun berikutnya, kelaparan menyapu pulau itu tanpa ampun. Puluhan ribu orang mati perlahan, bukan oleh pedang, tetapi oleh keputusasaan yang berkepanjangan. Ketika blokade berakhir dan kabar itu sampai ke daratan utama, kebenaran tidak pernah benar-benar diakui. Sebaliknya, semua kesalahan diarahkan kepada keluarga George. Mereka dituduh bertindak melampaui batas, memanfaatkan kekuasaan mereka sebagai penjaga tanah suci untuk melakukan kekejaman. Tuduhan itu diperkuat oleh keluarga-keluarga lain yang menyimpan iri dan dendam, menciptakan narasi baru yang menutupi peran raja sepenuhnya. Vio George akhirnya ditemukan mati di tepi tebing, tubuhnya kurus karena kelaparan, seolah menebus dosa yang bukan sepenuhnya miliknya. Dari kehancuran itulah Lyanne George muncul, mengambil alih warisan keluarganya setelah melalui pengasingan dan penderitaan panjang. Namun Lyanne tidak tunduk. Ketika raja mencoba mencabut hak keluarga George sebagai penjaga tanah suci Elion, ia memilih untuk melawan. Ia mengumpulkan para ksatria yang setia, sekutu lama, dan pendukung baru, lalu menyatakan perang terhadap Aldeon. Pada saat yang sama, Saltain yang telah hancur memilih memisahkan diri, dan di tempat lain, kekuatan seperti Hektali Sisters mulai bergerak, mencium peluang dari kekacauan yang terjadi. Kerajaan Elil pun terpecah menjadi berbagai faksi, bukan hanya 2 kubu, tetapi banyak kekuatan yang saling bersaing, masing-masing membawa luka dan ambisi mereka sendiri. Apa yang dulunya disebut sebagai kerajaan kini hanyalah kumpulan wilayah yang bertahan dengan rapuh di bawah bayang-bayang nama Elil. 4 tahun lalu, perang itu mereda bukan karena kemenangan, melainkan karena kematian Raja Alfred. Naiknya Edelred ke takhta memberikan jeda, tetapi bukan solusi. Banyak yang menganggapnya lemah, tidak seperti ayahnya yang kejam dan tegas. Namun di balik penilaian itu, tersembunyi kebenaran bahwa Edelred sebenarnya menolak sistem yang telah menghancurkan negaranya. Ia tidak ingin menjadi raja yang hanya mengandalkan pedang, tetapi juga tidak memiliki kekuatan untuk mengubah tatanan yang sudah mengakar dalam budaya para ksatria. Saat ia menatap Ishak, suaranya berubah menjadi lebih pribadi. Ia mengakui bahwa apa yang dilakukan Ishak, mengusir penyihir dan mengguncang keseimbangan kekuatan, adalah sesuatu yang selama ini ia harapkan. Ia tidak peduli jika para ksatria lebih menghormati Ishak daripada dirinya sendiri, selama perubahan itu benar-benar terjadi. Namun di balik pengakuan itu, terselip ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Jika Ishak pergi,
Ia akan kembali sendirian menghadapi kerajaan yang terpecah, para bangsawan yang saling curiga, dan para ksatria yang hanya tunduk pada kekuatan. Ishak memahami semuanya tanpa perlu dijelaskan lebih jauh. Ia melihat dalam diri Edelred sosok yang terasing di dunianya sendiri, seseorang yang berpikir berbeda di tengah sistem yang tidak masuk akal. Namun simpati tidak cukup untuk mengubah kenyataan. Jawaban yang ia berikan justru sederhana, tetapi kejam dalam maknanya. Untuk menghancurkan sistem itu, Edelred tidak bisa berdiri di luar dan menentangnya. Ia harus masuk ke dalamnya, menguasainya, dan menjadi pusat dari kekuatan yang ia benci. Ia harus menjadi raja sejati bagi para ksatria, bukan hanya dalam gelar, tetapi dalam kekuatan yang mereka hormati. Hanya dengan cara itu ia bisa mematahkan dunia yang selama ini mengikatnya. Percakapan antara Ishak dan Edelred berlanjut dalam suasana yang berat namun jujur, ketika saran yang diberikan Ishak mulai menampakkan sisi paling kerasnya. Edelred sempat salah memahami maksud Ishak, mengira ia hanya diminta menjadi seorang swordmaster seperti Liane Jorg, namun Ishak dengan tenang menegaskan bahwa itu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan jalan yang harus ditempuh. Ia tidak mengucapkan secara langsung, tetapi arah pikirannya jelas, jika perlu, Edelred bahkan harus melangkah sejauh ayahnya yang tiran. Ada beban kejam yang tersirat dalam kata-katanya, sesuatu yang setara dengan tragedi pembantaian Saltain, dan itu membuat Edelred ragu untuk langsung menerima. Tanpa memberi ruang bagi keraguan itu berkembang, Ishak segera memotong dan mengarahkan pembicaraan pada inti yang sebenarnya. Ia menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan sistem Elil adalah dengan terlebih dahulu menguasainya sepenuhnya. Edelred harus membangun monarki absolut yang kuat, memusatkan kekuasaan sepenuhnya di tangan raja, dan pada akhirnya meruntuhkan fondasi para ksatria itu sendiri. Ia bahkan mendorong gagasan yang terdengar hampir mustahil di negeri seperti Elil, menghapus kebutuhan akan pedang di tangan siapapun selain raja dan pengawalnya. Para ksatria, simbol kebanggaan negeri itu, harus dilemahkan sampai keberadaan mereka tidak lagi dianggap perlu. Bagi Ishak, perubahan tidak bisa dilakukan dari luar. Seseorang harus menjadi Elil untuk menghancurkan apa yang Elil ciptakan. Kata-kata itu mengguncang Edelred, bukan hanya karena beratnya, tetapi karena terasa masuk akal. Ia memahami bahwa banyak penguasa sebelumnya gagal mencapai hal serupa, karena kekuatan seorang raja di Elil selalu bergantung pada para ksatria yang justru ingin ia runtuhkan. Namun Ishak melihat celah di sana. Ia menjelaskan bahwa kekuatan militer tidak harus berada di tangan individu-individu kuat yang dipuja, melainkan bisa dilebur dalam struktur negara yang terorganisir. Para ksatria tetap bisa digunakan, tetapi bukan sebagai pahlawan yang berdiri di atas sistem, melainkan sebagai bagian dari mesin militer yang dikendalikan negara. Dalam pandangannya, hukum dan administrasi seharusnya menjadi satu-satunya alasan seseorang mengangkat pedang, bukan kehormatan pribadi atau dorongan membuktikan diri. Di balik semua itu, Ishak sendiri tidak memiliki keterikatan emosional terhadap iman Elil. Baginya, para ksatria hanyalah alat yang mungkin masih berguna selama perang besar seperti Dawn Army berlangsung, tetapi setelah itu, keberadaan mereka justru harus dikurangi. Ia ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati negara tidak hanya berasal dari pedang, tetapi juga dari petani, pengrajin, nelayan, dan birokrat. Dunia yang terus hidup dalam perang atau dunia yang dibangun oleh sistem yang stabil, bagi Ishak, pilihan itu sudah jelas, meskipun bagi Elil itu berarti menghancurkan romantisme lama mereka. Edelred tidak langsung memahami keseluruhan gagasan itu, tetapi ia menangkap esensinya, bahwa ia harus menjadi raja yang kuat. Ketika ia bertanya apa langkah pertama yang harus diambil, Ishak tidak berhenti pada konsep kosong. Ia langsung mengarah pada fondasi nyata, restrukturisasi institusi negara dan pengamanan keuangan.
Ia bahkan menawarkan solusi konkret dengan membuka kembali jalur perdagangan dengan Kekaisaran Gertonia melalui koneksi yang ia miliki dengan Golden Idol Guild. Ia menjelaskan bahwa jika Edelred mampu menunjukkan niat baik, bahkan pihak seperti Dewan Garam yang selama ini menyimpan dendam pun bisa diajak bekerja sama kembali. Edelred, yang sebelumnya dipenuhi keraguan, mulai melihat Ishak sebagai sosok yang seolah telah menyiapkan jawaban untuk segala hal. Dari pembaruan hukum dengan meniru sistem Gertonia, hingga penghapusan praktik barbar seperti duel untuk pembuktian, Ishak merancang jalur perubahan yang panjang namun jelas. Ia lalu melanjutkan dengan gagasan membentuk tentara tetap, sebuah kekuatan militer yang berada langsung di bawah kendali raja. Dengan begitu, raja tidak lagi bergantung pada para bangsawan atau ksatria individu untuk berperang, melainkan memiliki kekuatan sendiri yang stabil dan terlatih. Ini akan mengubah keseimbangan kekuasaan secara fundamental di Elil. Namun pada akhirnya, semua rencana besar itu kembali pada satu titik yang tak bisa dihindari, Edelred sendiri. Ishak menegaskan bahwa sang raja harus menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat dari dirinya saat ini. Semua reformasi, diplomasi, dan sistem tidak akan berarti jika ia tidak memiliki kekuatan pribadi untuk menegakkan kehendaknya di negeri yang hanya menghormati yang kuat. Disinilah percakapan itu berubah menjadi lebih personal. Dengan nada canggung dan jujur, Edelred mengakui sesuatu yang di negeri itu terdengar hampir memalukan, ia belum pernah membunuh siapapun. Pengakuan itu memperlihatkan betapa kerasnya dunia yang ia jalani, di mana seorang raja muda merasa malu karena belum menumpahkan darah. Ishak tidak menertawakannya. Ia justru menenangkan, mengatakan bahwa tidak ada keharusan untuk membunuh, bahkan mengingatkan bahwa ada Swordmaster yang percaya pedang tidak seharusnya digunakan untuk membunuh. Namun ia tetap menekankan bahwa Edelred harus berlatih, bukan untuk menjadi pembunuh, tetapi untuk mampu bertahan hidup. Dalam benak Ishak, bayangan Edelred dari masa depan muncul, bukan sosok muda yang ragu seperti sekarang, melainkan seseorang yang telah ditempa oleh luka dan penderitaan. Jalan yang harus dilalui Edelred sudah jelas, tetapi seberapa jauh ia mampu berjalan di atasnya masih menjadi sesuatu yang belum bisa dipastikan. Meskipun jalan yang terbentang di hadapannya penuh penderitaan, Ishak tahu bahwa Edelred Aldeon pada akhirnya akan bertahan. Ia akan tumbuh menjadi raja kuat yang sesuai dengan kerasnya kerajaan Elil, seorang pembenci ksatria yang justru dipaksa menapaki jalan yang sama dengan mereka, jalan yang dipenuhi darah, perang saudara, dan keputusan-keputusan kejam. Pada akhirnya, ia bahkan akan mencapai tingkat seorang Swordmaster. Ishak menyadari hal itu sebagai sesuatu yang hampir tak terelakkan, namun tetap merasa bahwa sedikit dorongan dari dirinya tidak akan merusak takdir itu, melainkan justru mempercepatnya. Dengan pemikiran itu, Ishak menawarkan sesuatu yang jauh lebih pribadi daripada strategi politik atau rencana reformasi. Ia akan mengajarkan ilmu pedang secara langsung. Tawaran itu membuat Edelred terkejut, hampir tidak percaya bahwa seorang Holy Grail Knight bersedia menurunkan tekniknya begitu saja. Dalam tradisi ksatria, teknik seperti itu bukan sesuatu yang dibagikan dengan mudah. Namun Ishak tidak peduli dengan batasan semacam itu. Ia mengingat seseorang di masa lalunya yang memiliki prinsip serupa, meskipun ia sendiri memilih untuk tidak terikat pada sikap kaku seperti itu. Ketika ditanya apakah orang itu sama dengan Swordmaster yang ia sebut sebelumnya, Ishak hanya menjawab bahwa mereka berasal dari ordo yang sama, tetapi justru sering berseteru, sebuah penjelasan yang hanya menambah kebingungan Edelred tentang betapa anehnya dunia para ksatria sejati. Tanpa banyak penjelasan, Ishak langsung berdiri di hadapan Edelred dan mulai memperagakan gerakan dengan pedangnya. Gerakannya lambat, namun syarat makna, seolah setiap ayunan menyimpan konsep yang lebih dalam daripada sekadar teknik. Edelred menirukan dengan serius. Meskipun ia masih muda, didikan keras dari ayahnya membuat dasar-dasar pedangnya sudah cukup kuat.
Ia bukan pemula, hanya belum pernah diarahkan dengan benar. Ishak lalu memperkenalkan teknik yang ia sebut, Eight Branches, sebuah gaya yang menyerupai jari-jari tajam yang mencengkeram dan merobek lawan. Ia mengajarkannya dengan kesabaran yang tidak biasa, sesuatu yang bahkan belum pernah ia lakukan sebelumnya kepada siapapun. Awalnya, gerakan Edelred terlihat kaku, berbeda dari gaya pedang yang biasa ia gunakan. Namun seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Ia tidak hanya meniru bentuknya, tetapi perlahan menangkap esensi di balik gerakan itu. Saat ia berseru kaget, mereka melihat bekas ayunan pedangnya di tanah, bukan goresan halus seperti tebasan pedang biasa, melainkan robekan liar seperti bekas cakar. Ishak terdiam sejenak melihat itu. Ia merasakan perasaan aneh, semacam kekaguman yang mungkin dulu dirasakan gurunya ketika melihat dirinya berkembang. Edelred, meskipun belum sempurna, telah melangkah lebih jauh dari yang diharapkan hanya dengan sekali melihat. Ishak menyadari bahwa ia sedang menyaksikan lahirnya sesuatu yang baru, seseorang yang akan mewarisi gaya pedangnya, namun berkembang dengan cara yang berbeda. Dalam benaknya terlintas nama-nama seperti Gabel dan Basul, orang-orang yang dulu tanpa sadar membentuk dirinya. Jika mereka melihat ini, mereka mungkin akan terkejut. Namun Ishak tahu bahwa dirinya adalah anomali, seorang jenius langka, dan membandingkan siapapun dengannya bukanlah hal yang adil. Meski begitu, apa yang ditunjukkan Edelred tetap luar biasa. Latihan terus berlanjut hingga malam semakin larut. Edelred tenggelam sepenuhnya dalam proses itu, berkeringat, kelelahan, tetapi juga dipenuhi semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah kelelahan itu, ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang sederhana namun penting, ia telah memanggil Ishak dengan namanya tanpa sadar. Dengan canggung ia meminta maaf, merasa tidak pantas memanggil seorang Holy Grail Knight seperti itu. Namun di saat yang sama, ia juga merasa jarak formal itu kini terasa aneh setelah menerima pengajaran langsung. Dengan ragu, ia meminta izin untuk memanggil Ishak sebagai Master. Ishak tidak langsung menolak, tetapi juga tidak sepenuhnya menerima. Ia hanya mengizinkan panggilan itu digunakan ketika tidak ada orang lain di sekitar. Bagi Edelred, itu sudah lebih dari cukup. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang sederhana, seperti seseorang yang akhirnya menemukan arah dalam hidupnya. Ia kembali berlatih dengan semangat baru, seolah setiap ayunan pedang kini memiliki tujuan yang jelas. Ishak melihat itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan, ia memahami kebahagiaan itu, karena dulu ia juga pernah merasakannya ketika pertama kali dilatih. Namun di balik itu semua, Ishak merasakan sesuatu yang lebih berat. Ia tahu kemana jalan ini akan membawa Edelred. Semua harapan yang mulai tumbuh dalam diri raja muda itu pada akhirnya akan berujung pada ironi, ia akan menjadi apa yang ia benci. Ia akan menjadi ksatria dan raja yang kejam, berjalan di jalur yang sama dengan mereka yang ingin ia hancurkan. Tetapi itulah harga perubahan. Seseorang harus jatuh agar generasi berikutnya bisa berdiri di dunia yang lebih baik. Tanpa mengatakan apapun, Ishak menanam benih perubahan itu, benih kekacauan yang suatu hari akan mengguncang seluruh kerajaan Elil. Menjelang fajar, latihan akhirnya berhenti. Edelred terengah-engah, tubuhnya kelelahan namun pikirannya terasa lebih hidup dari sebelumnya. Ia mengeluh lapar dengan nada ringan, dan Ishak hanya menjawab bahwa itu karena ia memaksakan diri bergerak terlalu banyak. Namun di saat yang sama, perhatian Ishak teralih. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa, sebuah peringatan yang datang melalui penglihatan Hezabel. Dari arah barat, di dekat pohon bir, ada 3 sosok berpakaian hitam yang bersembunyi dengan canggung. Mereka bukan ksatria Aldeon, dan cara mereka bersembunyi terlalu buruk untuk dianggap pemburu biasa. Ishak tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya menyarankan agar latihan diakhiri dan mereka beristirahat,
mengingat perjalanan panjang menunggu esok hari. Edelred masih larut dalam kebahagiaannya, menurut tanpa curiga, bahkan dengan bangga kembali memanggilnya Master. Ishak hampir saja menepuk kepalanya secara refleks, namun ia menahan diri, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan pada seorang raja. Dalam diam, ia memberi perintah kepada Hezabel untuk terus mengawasi Edelred. Sementara itu, tanpa mengubah ekspresi, Ishak memutuskan untuk menangani para penyusup itu sendiri. Ishak tidak pernah menyukai pengejaran. Baginya, setiap gerakan berlebihan hanya akan mengganggu kepenuhan yang selama ini ia jaga dengan hati-hati, sebuah kondisi yang membuatnya tetap stabil dan efisien dalam bertarung. Dulu ia pernah bergerak bebas, berlari dan bertarung tanpa menahan diri, tetapi kini ia memahami bahwa semua itu hanyalah pemborosan. Musuh di hadapannya tidak layak menguras sumber dayanya. Namun, ia juga tahu bahwa tanpa sedikit tekanan, lawan tidak akan gentar. Maka ia memilih jalan tengah, cukup untuk menekan, tetapi tidak sampai menguras dirinya. Perlahan, tanpa suara, warna dari dunia di luar kesadaran manusia mulai menyebar di bawah kakinya. Seperti kabut yang tak terlihat, kekuatan itu merayap menutupi tanah luas di sekitarnya. Ishak berjalan menuju para penyusup dengan langkah santai, bahkan cenderung lambat, seolah tidak ada alasan untuk terburu-buru. Ia bahkan melambaikan tangan dan memanggil mereka dengan suara ringan, memastikan bahwa keberadaannya tidak mungkin terlewatkan. Para ksatria yang bersembunyi pun langsung bereaksi. Mereka mengira diri mereka tersembunyi dengan baik, tetapi dibandingkan dengan pemburu sejati, penyamaran mereka nyaris seperti berdiri telanjang di siang hari. Bagi Ishak, jelas bahwa kemampuan bersembunyi bukanlah keahlian yang dihargai di negeri para ksatria. Ketika 4 ksatria akhirnya muncul dari balik bukit, suasana menjadi tegang. Mereka mencoba memastikan identitasnya, sementara Ishak dengan santai membalas dan langsung menebak asal mereka, para ksatria dari pihak Liane Jorg. Meskipun ia baru saja mendengar kisah tragis tentang keluarga Jorg, Ishak masih memberi mereka kesempatan untuk mundur tanpa pertumpahan darah. Namun, seperti yang ia duga, para ksatria Elil tidak akan pernah menunduk tanpa menguji kekuatan lawan terlebih dahulu. Salah satu dari mereka menyerang lebih dulu. Ishak tidak mengulangi kesalahan sebelumnya dengan menahan serangan secara langsung. Ia memanfaatkan warna yang telah ia sebarkan untuk menjegal kaki lawannya, membuat ksatria itu kehilangan keseimbangan. Dalam satu gerakan cepat, Ishak menendangnya tepat di titik paling lemah, menjatuhkannya tanpa ampun. Bukan karena niat kejam, melainkan karena celah itu terlalu jelas untuk diabaikan. Kejatuhan itu cukup untuk membuat yang lain waspada. 2 ksatria langsung maju menyerang, sementara satu lainnya melarikan diri menuju kuda yang terikat di bawah bukit. Melihat itu, Ishak hanya berkomentar dingin tentang bagaimana para senior bertahan sementara junior melarikan diri. Kali ini, sebagai bentuk penghormatan terhadap tekad mereka, ia menarik pedangnya. Benturan logam pun terjadi, dan pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Ishak segera menyadari bahwa gaya bertarung mereka berbeda dari ksatria Aldeon. Jika Aldeon mengandalkan kekuatan brutal dalam satu tebasan mematikan, gaya Jorg jauh lebih fleksibel dan terkoordinasi. Mereka saling menutupi celah satu sama lain, menciptakan tekanan konstan untuk menggoyahkan keseimbangan lawan. Gaya ini terasa lebih dekat dengan teknik bertarung Liane Jorg yang ia kenal, sebuah pendekatan yang mengutamakan adaptasi dan kesinambungan. Ishak tidak terburu-buru mengakhiri pertarungan. Ia mengamati, mengukur, dan membandingkan. Ia tahu bahwa dalam permainan, kekuatan Liane berasal dari kombinasi teknik ini dengan kekuatan pedang sucinya. Apa yang ia lihat sekarang adalah versi mentahnya, tetapi tetap cukup berbahaya. Bahkan, salah satu ksatria berani melakukan manuver ekstrim,
menjepit bilah pedang Ishak dengan tubuhnya sendiri dan melemparnya menggunakan teknik semacam gulat pedang. Itu adalah tindakan nekat yang bisa saja merusak tubuhnya sendiri, namun dilakukan dengan presisi yang mengesankan. Ishak sempat terkejut, bukan karena terancam, tetapi karena teknik itu benar-benar dieksekusi dengan sempurna. Namun, kejutan itu hanya berlangsung sesaat. Ketika satu ksatria mencoba memanfaatkan celah tersebut untuk menyerang, situasi berbalik dalam sekejap. Dengan suara benturan keras, kedua ksatria itu terlempar dan jatuh ke tanah, bahkan tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Tubuh mereka terasa sakit setelahnya, armor mereka penyok, tetapi yang lebih menghancurkan adalah kebingungan mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana Ishak menjatuhkan mereka. Ishak tetap tenang, seolah semua itu hanyalah bagian dari pengamatan biasa. Ia menunjukkan kondisi salah satu ksatria yang terluka parah, memerintahkan rekannya untuk menghentikan pendarahan. Meskipun terluka, ksatria itu tetap berusaha menolong rekannya, bahkan sambil menahan rasa sakit dari tubuhnya sendiri. Saat ia mulai berdoa, darah perlahan berhenti mengalir, sebuah tanda bahwa ia bukan ksatria biasa, melainkan seseorang dengan tingkat kemampuan yang cukup tinggi di antara mereka. Barulah saat itu Ishak menunjukkan perbedaan sejati di antara mereka. Ia melepaskan sedikit aura pedang dari bilahnya. Tanpa perlu mengayunkan, energi itu saja sudah cukup untuk mengiris rumput di sekitarnya. Para ksatria terdiam. Mereka akhirnya menyadari bahwa sejak awal Ishak tidak pernah benar-benar bertarung serius. Jika ia menggunakan kekuatan itu sejak awal, mereka tidak akan punya kesempatan untuk berdiri di sana sekarang. Kesadaran itu mematahkan sisa perlawanan mereka. Tanpa perlu ancaman lebih lanjut, mereka menyerah secara diam-diam. Ishak pun tidak melanjutkan pertarungan. Ia hanya mengulang perintahnya dengan tenang, rawat yang terluka. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebanggaan berlebihan. Hanya keputusan dingin yang menunjukkan bahwa pertarungan ini sejak awal hanyalah pengukuran, bukan pertempuran sungguhan. Ksatria yang terluka itu sempat menatap Ishak dengan kebingungan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tidak mengerti bagaimana seseorang yang berasal dari Codex of Light mampu memanifestasikan aura pedang seperti itu, sesuatu yang identik dengan keajaiban Enlil. Namun ia tidak berani bertanya. Ketakutan dan rasa hormat telah menutup mulutnya, membuatnya hanya bisa diam sambil menahan rasa sakit. Di tengah keheningan itu, Ishak justru mengalihkan pandangannya ke kejauhan dan bergumam ringan, seolah menemukan sesuatu yang lebih menarik daripada para ksatria di depannya. Seketika, suara gemuruh kuda memecah suasana. Ksatria muda yang sebelumnya melarikan diri kini kembali, menunggang kuda dengan kecepatan penuh, menerjang lurus ke arah Ishak. Ia seharusnya melarikan diri untuk melaporkan situasi, tetapi sebagai pengikut Enlil, dorongan untuk bertarung telah mengalahkan naluri bertahan hidupnya. Ia berteriak sambil menyerang, seolah ingin menebus rasa takutnya sendiri. Ishak tidak bergerak untuk menghindar ataupun menahan. Ia hanya berkedip sekali, dan pada saat itu pula kemampuan barunya aktif. Mata Ishak berubah, berputar dengan cahaya ungu samar, Eye of Chaos. Tanpa perlu memaksakan kehendak yang kuat, cukup dengan memperkuat ketakutan yang sudah ada, ia langsung menjangkau kesadaran ksatria itu. Rasa gentar yang telah tertanam sejak melihat seniornya tumbang dan aura pedang Ishak kini diperbesar berkali-kali lipat. Ketakutan itu tidak hanya menguasai sang penunggang, tetapi juga merambat ke kudanya. Kuda itu meringkik panik dan mendadak memberontak, menjatuhkan penunggangnya ke tanah dengan keras. Tubuh ksatria itu terhempas, tak mampu bangkit lagi. Ishak berjalan santai, membalikkan tubuhnya dengan ujung kaki, lalu berkata dengan nada datar bahwa tampaknya mereka lebih suka berbicara dalam posisi seperti itu. Tidak ada ejekan berlebihan, hanya pernyataan dingin yang membuat situasi semakin menekan. Setelah itu,
para ksatria akhirnya membuka diri. Mereka mengakui bahwa mereka adalah bagian dari Elyon Knights, pasukan yang setia kepada Liane Jord, penjaga tanah suci Elyon. Ishak memilih berbicara langsung kepada pemimpin mereka yang paling dulu menyerang, seorang ksatria bernama Hurkveld. Dengan nada yang hampir bersahabat, ia menanyakan tujuan mereka. Hurk, meskipun enggan, menjawab dengan jujur, mereka datang bukan untuk bertemu Edelred, melainkan untuk mengamati Ishak sendiri. Jawaban itu membuat Ishak sedikit terkejut. Ia berpura-pura tidak mengerti alasan permusuhan itu, meskipun sebenarnya ia telah merencanakan untuk menghadapi pihak Jord. Namun penjelasan Hurk membuka sudut pandang baru. Mereka mengetahui tujuan kedatangannya, membawa pesan dari Kaisar Waldsemer untuk membentuk Dawn Army dan meminta dukungan militer. Tetapi bagi mereka, itu bukan sesuatu yang bisa diterima. Mereka menolak terlibat dalam perang asing yang tidak ada kaitannya dengan tanah mereka. Dalam pandangan mereka, tidak ada tenaga, pedang, maupun niat yang bisa diberikan untuk perang itu. Penolakan ini terasa janggal bagi Ishak. Ia tahu betul sifat para ksatria Elil, mereka tidak pernah menghindari perang, apalagi jika itu dibungkus sebagai perjuangan suci. Selama ini, alasan mereka tidak terlibat hanyalah karena konflik internal dan gesekan dengan pihak luar. Namun sikap penolakan terang-terangan seperti ini terasa tidak wajar. Bahkan lebih jauh, sikap itu mengindikasikan sesuatu yang lebih besar, sebuah kehendak kolektif yang menolak keterlibatan, seolah ada kekuatan lain yang mengarahkan. Ishak mulai menyusun kembali potongan-potongan kejadian sebelumnya. Keterlambatan laporan kedatangannya, kesalahan informasi yang diterimanya, hingga sikap para ksatria sekarang, semuanya tampak terlalu teratur untuk sekadar kebetulan. Ia mulai mencurigai bahwa bukan hanya pihak Jord, tetapi mungkin banyak pihak di Elil, bahkan mungkin sesuatu yang lebih tinggi, tidak menginginkan keterlibatan dengan Gertonia. Sebuah kemungkinan bahwa bahkan para malaikat atau kehendak Elil sendiri sedang menahan intervensi itu. Dengan tenang, Ishak menyimpulkan situasi di hadapan para ksatria itu. Ia menyebut kemungkinan bahwa mereka berniat membunuhnya secara diam-diam dan menghapus jejaknya, sesuatu yang tidak dibantah oleh Hurk. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Namun Ishak tidak marah. Ia justru memperluas pandangannya, melihat ini sebagai bagian dari gambaran yang lebih besar. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Ia menunjuk ksatria termuda yang baru saja jatuh dari kuda dan memerintahkannya untuk kembali. Yang lain akan tetap sebagai sandera. Perintah itu bukan sekadar ancaman, melainkan bentuk belas kasihan, setidaknya satu orang harus kembali untuk menyampaikan apa yang terjadi. Para ksatria memahami itu, dan meskipun berat, mereka menerima keputusan tersebut. Ketika ditanya pesan apa yang harus disampaikan, Ishak terdiam sejenak, menata pikirannya dengan hati-hati. Lalu, dengan suara yang tenang namun membawa bobot yang jauh lebih besar dari sekadar ancaman, ia menyampaikan satu kalimat yang akan mengguncang keseimbangan yang telah lama stagnan di negeri itu. Saatnya Elil memecah keheningannya. Setelah interogasi selesai, para ksatria yang ditangkap oleh Ishak segera dikurung di penjara Aldeon. Tidak ada penyiksaan, tidak ada eksekusi, hanya pengasingan yang tenang, sebuah perlakuan yang tidak biasa bagi para pengkhianat, tetapi status mereka sebagai tawanan yang ditangkap oleh seorang Holy Grail Knight membuat semua orang menahan diri. Mors Gideon sendiri tidak lagi menunjukkan sikap keras seperti sebelumnya. Ia kini memperlakukan Ishak dengan hormat, perubahan yang lahir dari keyakinannya sebagai pengikut Elil, bahwa kekuatan sejati layak dihormati, bahkan jika berasal dari luar keyakinannya. Hasil interogasi justru memperjelas sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Para ksatria dari pihak Liane Jord tidak datang untuk menyerang, melainkan hanya untuk mengamati. Tidak ada tanda-tanda pergerakan militer besar dari pihak Jord.
Bahkan laporan para pengintai menunjukkan aktivitas mereka justru menurun. Hal ini bertentangan dengan dugaan awal Isaac, yang sebelumnya memperkirakan bahwa pihak Jorg akan segera bergerak begitu Rate of Division muncul ke permukaan. Fakta bahwa mereka memilih diam justru terasa lebih berbahaya. Isaac kemudian menjelaskan inti masalahnya sambil mengeluarkan artefak yang menjadi pusat semua konflik, Rate of Division. Di mata para pengikut Enlil, benda itu bukan sekadar senjata, melainkan simbol berakhirnya era kejayaan, lambang pengkhianatan, dan penutup dari kematian sang dewa. Ketika Isaac menyimpulkan bahwa Liane Jorg secara tidak langsung menghalangi pengembalian relik tersebut, implikasinya sangat besar. Sebagai penjaga tanah suci, tindakan itu bisa memicu keretakan tidak hanya di antara para bangsawan, tetapi juga di dalam barisan Jorg sendiri. Diamnya mereka bukanlah strategi aman, melainkan posisi paling buruk yang bisa mereka ambil. Dari situ, Isaac mengusulkan langkah berikutnya. Jika Jorg tidak bergerak, maka mereka akan memaksa seluruh negeri untuk bergerak. Pengembalian Rate of Division akan dijadikan alasan untuk memanggil semua penguasa dan ksatria Enlil. Tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai pengikut Enlil bisa mengabaikan panggilan itu tanpa mempertanyakan iman mereka sendiri. Ini adalah tekanan yang tidak bisa dihindari, sebuah langkah yang hampir menyerupai penistaan, namun justru efektif untuk mengguncang keseimbangan yang telah lama membeku. Namun risiko dari langkah ini sangat jelas. Jika Liane Jorg memilih untuk tetap bertahan, maka satu-satunya jalan adalah perang terbuka di Tanah Suci Elyon. Sebuah perang yang tidak hanya akan menumpahkan darah musuh, tetapi juga darah rakyat sendiri. Edelred Aldeon menyadari hal itu dengan jelas. Ia mengungkapkan kekhawatirannya, bahwa ini bisa berubah menjadi pembantaian besar, sesuatu yang tidak ia inginkan sebagai raja. Namun di saat yang sama, ia juga tidak memiliki pilihan lain. Musuh telah memilih untuk bertahan, dan waktu hanya akan memperburuk keadaan. Isaac tidak memaksakan keputusan. Ia membiarkan Edelred menanggung beban itu sendiri, karena ia tahu bahwa penderitaan semacam itu adalah bagian dari proses menjadi raja. Keraguan, tekanan, dan rasa bersalah adalah hal yang harus dihadapi, bukan dihindari. Dan pada akhirnya, Edelred mengambil langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Ia mengumumkan panggilan perang ke seluruh kerajaan Enlil. Pesan itu menyebar ke seluruh wilayah, dari utara hingga pulau-pulau jauh seperti Saltain, bahkan hingga ke Tanah Suci Elyon yang dikuasai pemberontak. Ini adalah panggilan pertama sejak penobatannya, sebuah langkah yang selama ini ia hindari karena takut mengungkap kelemahan dukungannya. Kerajaan Enlil yang terpecah menjadi beberapa kekuatan kini dipaksa untuk menentukan sikap. Tidak ada lagi ruang untuk netralitas. Semua pihak harus memilih, berdiri bersama raja, atau melawannya. Di tengah penantian itu, Edelred terus melatih dirinya bersama Isaac. Meskipun ia membenci jalan pedang, ia tetap berlatih tanpa henti, didorong oleh rasa hormat dan tanggung jawab yang semakin besar. Namun hari itu, pikirannya tidak tenang. Ayunan pedangnya kehilangan fokus, gerakannya tidak lagi seimbang. Isaac langsung menyadari perubahan itu. Ia menghentikan latihan, menyarankan agar mereka berhenti sebelum kesalahan kecil berubah menjadi fatal. Edelred mencoba menyangkal, bersikeras bahwa ia masih bisa melanjutkan. Namun Isaac sudah menyarungkan pedangnya. Ia tahu bahwa teknik yang ia ajarkan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan pikiran yang goyah. Sedikit saja kesalahan, dan itu bisa berakibat luka serius, bahkan kematian. Di balik kelelahan fisik, yang mengganggu Edelred bukanlah tubuhnya, melainkan beban keputusan yang ia ambil. Perang yang akan datang, darah yang akan tertumpah, dan perubahan yang ia inginkan, semuanya kini bergerak menuju titik yang tidak bisa dihentikan lagi. Ketika latihan dihentikan,
Edelred Aldeon masih menyimpan kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ishak menenangkannya, mengatakan bahwa perkembangan kemampuan pedangnya meningkat jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Fondasi yang telah dibangun sejak kecil, ditambah latihan intensif yang kini ia jalani, mulai menunjukkan hasil nyata. Bahkan bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ia akan mampu menyentuh ranah teknik tingkat lanjut. Kata-kata itu membangkitkan semangat dalam diri Edelred, membuat wajahnya memerah oleh antusiasme. Ia mulai melihat kemungkinan bahwa ia tidak hanya bisa menjadi raja, tetapi juga cukup kuat untuk berdiri di antara para ksatria yang selama ini ia benci. Namun di balik itu, Ishak sendiri menyadari ironi dari apa yang ia lakukan. Gaya bertarung yang ia ajarkan bukanlah teknik mulia yang bersih dan terhormat, melainkan perpaduan antara efisiensi brutal dan tipu daya. Itu adalah pedang yang diciptakan untuk bertahan hidup, bukan untuk menjaga kehormatan. Tetapi ia tetap mengajarkannya. Jika suatu hari gaya itu menjadi teknik resmi Raja Elil, maka tidak akan ada seorang pun yang berani mengkritiknya. Kekuatan akan menghapus segala celah. Ketika percakapan bergeser, Edelred dengan jujur mengakui bahwa kecemasannya berasal dari panggilan perang yang baru saja ia keluarkan. Ia mengingat bagaimana pada masa ayahnya, hampir semua orang datang tanpa ragu, bahkan seorang malaikat seperti Nimlot turun langsung untuk mengakui penobatan sang raja. Sebaliknya, penobatannya sendiri berlangsung sederhana dan dingin, tanpa tanda-tanda pengakuan ilahi. Ia hanyalah seorang anak muda yang belum pernah bahkan melihat malaikat, apalagi mendapat restu mereka. Kesenjangan itu membuatnya merasa rapuh. Ishak, yang tanpa sadar meremehkan keberadaan malaikat, segera menyadari kesalahannya. Namun sebelum ia bisa menarik kembali ucapannya, Edelred justru menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Ia mulai bertanya tentang kisah-kisah besar yang melibatkan Ishak, tentang pertempuran melawan Nabi dan Raja Tenggelam, tentang bagaimana ia mendapatkan Rite of Division. Pembicaraan pun bergeser menjadi diskusi tentang para malaikat, kekuatan mereka, dan siapa yang lebih unggul. Nama Sword of May muncul sebagai perbandingan dengan para malaikat Elil, memicu perdebatan ringan yang justru membuat suasana menjadi lebih hidup. Namun pada akhirnya, pembicaraan itu tidak menghasilkan jawaban pasti. Kekuatan para malaikat bukan sesuatu yang bisa dibandingkan secara sederhana. Mereka lebih menyerupai fenomena alam daripada makhluk hidup biasa, seperti membandingkan badai dengan letusan gunung berapi. Masing-masing memiliki kekuatan di ranahnya sendiri. Ishak sendiri menyadari bahwa jika pertempuran antara entitas semacam itu benar-benar terjadi, satu-satunya pilihan bijak adalah menjauh sejauh mungkin. Pengalaman melawan Raja Tenggelam sudah cukup untuk membuatnya tidak ingin terlibat lagi dalam konflik semacam itu. Seiring mendekatnya hari pemanggilan, Aldeon berubah menjadi lautan manusia. Para bangsawan dan ksatria dari seluruh penjuru kerajaan berdatangan, memenuhi setiap sudut kota hingga tenda-tenda didirikan di luar tembok. Suasana ramai, tetapi juga tegang. Ishak memperingatkan kemungkinan adanya penyusup atau pembunuh bayaran, mengingat pengalaman di tempat lain, tetapi baik Edelred maupun Mors Gideon tidak benar-benar memahami konsep itu. Di negeri ini, pertempuran dilakukan secara terbuka. Pembunuhan diam-diam dianggap tidak terhormat, sesuatu yang lebih cocok dengan ajaran lain yang mereka hina. Ketika hari itu tiba dan pintu aula kerajaan dibuka, para bangsawan mulai masuk satu persatu. Penampilan mereka mewah, tetapi tidak seragam, mencerminkan sifat kerajaan yang terpecah. Bagi Ishak, pemandangan itu lebih menyerupai pertemuan kepala suku daripada majelis bangsawan yang teratur. Namun bagi Edelred, jumlah yang hadir sudah merupakan keberhasilan besar. Hampir semua pihak selain faksi Jorg menjawab panggilannya. Itu berarti otoritasnya mulai diakui, setidaknya secara simbolis.
Suasana Aula berubah ketika perhatian semua orang tertuju pada satu sosok yang datang terakhir. Keheningan menggantikan bisikan. Dari ujung ruangan, terdengar suara sesuatu yang berat diseret di lantai. Seorang wanita tua kurus dengan mata cekung, mengenakan mantel kulit anjing laut yang hangus, berjalan perlahan sambil menarik sebuah karung besar di belakangnya. Karung itu jelas berisi sesuatu, atau seseorang. Ketegangan langsung menyelimuti ruangan. Bahkan sebelum Ishak sempat bereaksi, Edelred Aldeon berdiri dan menyambutnya dengan suara tegas namun terkendali. Lady Rosalind Saltain, selamat datang setelah perjalanan panjang. Ketika Edelred Aldeon menyambut kedatangan tamu tak terduga itu, suaranya terdengar kaku dan kasar, seolah berkarat oleh beban masa lalu yang tiba-tiba dipaksa bangkit kembali. Ia berusaha menjaga ketegasan seorang raja, tetapi getaran halus di tangannya tidak bisa disembunyikan. Di tengah ketegangan itu, Ishak dengan cepat menyadari situasinya tidak biasa, dan melalui bisikan singkat dengan Morse Gideon, ia memastikan bahwa kehadiran utusan dari Saltain sama sekali tidak diperkirakan. Tidak ada balasan atas panggilan sebelumnya, sehingga mereka mengira wilayah itu akan mengabaikan perintah kerajaan. Namun kini, seseorang dari wilayah yang paling menyimpan dendam justru berdiri di hadapan mereka, sendirian, tanpa pengawal, membawa sesuatu yang bahkan sebelum terlihat pun sudah terasa sebagai pertanda buruk. Rosalind Saltain menatap Edelred lama sekali, dalam diam yang menekan, sebelum akhirnya membungkuk dengan gerakan yang terlalu berlebihan untuk disebut hormat. Kata-katanya terdengar sopan, tetapi nada dan sorot matanya menyimpan kebencian yang begitu dalam hingga hampir terasa seperti pisau yang tak terlihat. Ia berbicara tentang suaminya, Count Theobald Saltain, seolah masih hidup, menyampaikan bahwa ia ingin datang sendiri untuk memenuhi panggilan raja. Namun kalimat-kalimat itu membawa arah yang semakin gelap, hingga akhirnya tanpa peringatan ia merobek karung besar yang ia seret sejak awal. Bau busuk langsung memenuhi aula, menusuk hidung para bangsawan dan membuat banyak dari mereka mundur dengan wajah pucat. Di dalam karung itu, tubuh Count Theobald Saltain tergeletak dalam kondisi setengah membusuk, mengeras oleh lapisan garam, seolah diawetkan oleh laut yang kejam. Namun satu matanya masih terbuka, kelabu dan kosong, menciptakan ilusi mengerikan seakan ia masih menyaksikan dunia. Tanpa ragu, Rosalind menyeret tubuh itu mendekat ke arah Edelred, suara gesekan tubuh kaku dengan lantai bergema aneh di ruangan yang membeku oleh ketakutan. Dengan senyum yang semakin dalam dan dingin, Rosalind memaksakan kehadiran kematian itu ke hadapan Raja Muda, seolah ingin menanamkan seluruh dosa masa lalu ke dalam jiwanya. Ia menyebut bukan hanya suaminya, tetapi juga puluhan ribu rakyat Saltain yang mati kelaparan, menuntut jawaban dari darah kerajaan Aldeon. Tekanan itu begitu besar hingga Edelred secara naluriah mundur selangkah, tetapi tepat di saat itu, Ishak berdiri di belakangnya, memberi penopang yang tak terlihat namun mutlak. Tidak ada kata-kata, hanya kehadiran yang menegaskan bahwa mundur sekarang berarti kehancuran. Ketika Morse Gideon akhirnya tidak tahan dan memerintahkan para ksatria untuk menyingkirkan wanita itu, suara Edelred justru memotong semuanya dengan tegas. Ia memerintahkan mereka berhenti. Dalam keheningan yang kembali menekan, ia mengatur napasnya, lalu melangkah maju. Tangannya masih gemetar, tetapi langkahnya tidak goyah. Ia menatap langsung ke mata kosong dari mayat yang berdiri di depannya, seolah melihat bayangan puluhan ribu arwah yang menuntut balas. Namun alih-alih menghindar, Edelred justru membuka dirinya sepenuhnya terhadap bayangan itu. Ia menyambut sang Count dengan kata-kata yang sederhana namun syarat makna, mengakui kedatangannya sebagai tamu, bukan sebagai ancaman. Bahkan ketika ia memeluk tubuh dingin yang membusuk itu, mengabaikan bau dan kengerian yang membuat semua orang bergidik, ia tetap mempertahankan martabatnya. Di antara para bangsawan, terdengar bisikan dan keluhan, sebagian tidak menyetujui tindakan itu,
sebagian lainnya hanya terdiam, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ishak mengamati semua itu dengan tajam, menangkap setiap perubahan ekspresi para bangsawan yang hadir. Ia tahu momen ini bukan sekadar pertemuan, melainkan titik penentuan arah kekuasaan. Rosalind sendiri tetap menatap Edelred, tatapannya tidak lagi meledak-ledak seperti sebelumnya, melainkan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya, kebencian yang dipadatkan, tidak lagi liar, tetapi terarah. Perlahan, ketegangan itu mereda. Rosalind akhirnya berbicara dengan nada yang jauh lebih tenang, meski kelelahan dan dendam masih tersisa di balik wajahnya. Ia meminta izin untuk beristirahat, mengaku bahwa perjalanan panjang telah menguras tenaganya. Edelred menerimanya tanpa menahan, memerintahkan para ksatria untuk mengurus tubuh Kaun dengan hati-hati. Mereka mengangkat kembali tubuh yang mengerikan itu ke dalam karung, bergerak dengan kehati-hatian yang hampir seperti ritual. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rosalind memandang mereka untuk terakhir kalinya, diam seperti mayat yang tenggelam di dasar laut, sebelum akhirnya berbalik dan meninggalkan aula. Di belakangnya, suasana yang ia tinggalkan tidak lagi sama, bukan sekadar ketegangan, tetapi luka lama yang telah dibuka kembali, kini berdiri di tengah-tengah semua orang, tak terelakkan lagi. Setelah kejadian mengerikan yang mengguncang aula, jalannya pertemuan justru berlanjut dengan hasil yang secara lahiriah terlihat jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Hampir seluruh bangsawan, kecuali mereka yang telah berpihak pada faksi Jorg, tetap memilih untuk memenuhi panggilan Edelred Aldeon. Mereka tidak menunjukkan sikap menentang secara terbuka, bahkan cenderung mematuhi otoritas Raja Muda itu dengan cukup tenang. Dalam kondisi kerajaan yang terpecah dan penuh luka lama, ini adalah pencapaian besar. Jika kekuatan para bangsawan Aldeon benar-benar bersatu, menghancurkan pemberontakan Jorg bukan lagi hal yang mustahil. Namun di balik permukaan yang tampak stabil itu, Ishak merasakan sesuatu yang tidak sepenuhnya nyaman, sebuah keseimbangan rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Dalam jamuan yang sengaja diadakan untuk meredakan ketegangan, Ishak mencoba menggali lebih dalam dengan bertanya kepada Mors Gideon tentang sosok Rosalind Saltain. Jawaban yang ia terima semakin menegaskan bahwa wanita tua itu bukan sekadar bangsawan biasa. Ia adalah sosok yang hidup di antara dua dunia, di satu sisi memiliki hubungan dengan kekuatan Elil, di sisi lain membawa semangat liar seperti Dewan Garam. Sebelum menjadi istri Kaun Saltain, ia dikenal sebagai bajak laut yang meneror wilayah barat kerajaan. Ia memimpin kelompok bersenjata, menyerang pasukan kerajaan dan bangsawan tanpa ragu, meski kemudian ia sendiri menyebut tindakannya sebagai perjuangan yang benar. Bahkan hubungan pernikahannya pun lahir dari kegilaan, Kaun Saltain yang jatuh cinta padanya sampai rela meninggalkan statusnya, mengikuti kehidupan liar itu selama bertahun-tahun. Kisah itu terdengar seperti legenda, tetapi setelah melihat sendiri bagaimana Rosalind membawa mayat suaminya ke hadapan raja, Ishak tidak lagi meragukannya. Sosok seperti itu, meskipun telah tua, tetap membawa pengaruh yang tidak bisa diremehkan. Wilayah Saltain sendiri bukan kekuatan kecil. Meski pernah dihancurkan oleh tragedi masa lalu, ia masih menjadi salah satu dari 4 kekuatan besar yang memecah kerajaan Elil. Dengan jaringan laut dan dukungan Dewan Garam, pengaruhnya dapat menjangkau wilayah pesisir dan para bangsawan yang bergantung pada jalur perdagangan. Kehadirannya di aula bukan sekadar protes, itu adalah pernyataan, sekaligus upaya mengguncang fondasi rapuh yang sedang dibangun Edelred. Ishak memahami bahwa kedatangan Rosalind bukan tanpa tujuan. Ia datang untuk menabur keraguan, membangkitkan ingatan akan pembantaian Saltain, dan memancing reaksi yang bisa menjatuhkan wibawa Raja Muda. Beberapa bangsawan terlihat jelas kecewa ketika Edelred tidak terpancing. Mereka adalah mereka yang berharap melihatnya goyah, atau bahkan gagal. Simpati terhadap tragedi Saltain juga bukan sekadar empati,
tetapi ketakutan bahwa nasib yang sama bisa menimpa mereka suatu hari nanti. Semua itu membuat Ishak semakin sadar bahwa persatuan kerajaan ini hanyalah ilusi sementara, sesuatu yang belum benar-benar mengakar. Namun ketika jamuan mencapai puncaknya, suasana berubah. Dentingan cangkir dan gagang pedang mulai terdengar, dan Edelred Aldeon berdiri untuk berbicara. Dengan suara yang kini lebih mantap, ia langsung menuju inti tanpa basa-basi, ia akan merebut kembali tanah suci Elion. Pernyataan itu langsung mengheningkan ruangan, tetapi bukan karena terkejut, melainkan karena semua orang tahu bahwa itulah satu-satunya jalan yang tersisa. Kehilangan Elion adalah aib, dan membiarkannya tetap dikuasai pemberontak hanya akan memperdalam kehancuran kerajaan. Edelred tidak hanya berbicara sebagai raja, tetapi sebagai pemimpin yang mencoba merangkul semua yang hadir. Ia menyebut mereka bukan sekadar bawahan, melainkan sahabat, guru, dan rekan seperjuangan. Kata-kata itu menggugah, terutama bagi mereka yang pernah hidup di bawah tirani raja sebelumnya. Dukungan mulai menguat, dentingan gelas berubah menjadi gema persetujuan yang semakin keras. Namun momen sebenarnya datang ketika ia mengangkat sebuah benda, Rite of Division. Saat artefak itu berada di tangannya, getaran aneh menyebar di seluruh aula. Benda itu seakan merespons iman yang mengalir dalam diri Edelred, memancarkan aura yang membuat semua mata terpaku. Ia mulai berbicara tentang sejarahnya, tentang pengkhianatan, tentang kematian Elil, tentang bagaimana dunia mereka kehilangan dewa mereka. Kata-katanya membangun emosi secara perlahan, mengubah cerita lama menjadi api yang menyala kembali di dada para bangsawan. Ia tidak berhenti di sana. Dengan cerdik, ia mengarahkan kebencian masa lalu itu ke masa kini, membungkus konflik dengan Jorg dalam narasi yang lebih besar, seolah-olah mereka bukan sekadar pemberontak, tetapi penghalang kembalinya kejayaan Elil. Ia mengubah perang politik menjadi panggilan suci. Dan ketika ia menyatakan bahwa ini adalah awal untuk merebut kembali semua tanah suci, semua pedang suci, bahkan mengembalikan Grail itu sendiri, aula hampir meledak oleh sorakan. Kemudian, ia menunjuk Ishak. Nama Ishak Isakrea diangkat sebagai simbol kekuatan yang akan memimpin mereka, sebagai Holy Grail Knight yang akan membuka jalan. Sorakan bergema, memaksa Ishak untuk mengangkat gelasnya meski ia sendiri sedikit terkejut. Dalam sekejap, dukungan terhadap Edelred mengeras menjadi sesuatu yang lebih kuat, sebuah tekad kolektif yang dibangun dari iman, kebanggaan, dan manipulasi yang sangat halus. Ishak memahami apa yang baru saja terjadi. Edelred tidak hanya berbicara, ia membentuk narasi. Ia mengambil sejarah, emosi, dan kebencian, lalu menjahitnya menjadi alat untuk menyatukan mereka. Itu adalah langkah yang cerdas dan kejam. Sebuah langkah yang menunjukkan bahwa ia mulai menerima jalan yang sebelumnya ia tolak. Dan di saat itulah Ishak menyadari, dengan sedikit rasa pahit, bahwa Edelred telah melangkah lebih jauh ke arah yang tak terelakkan, menjadi raja sejati di negeri yang hanya menghormati kekuatan. Ketika gema pidato mereda, suasana aula tidak kembali tenang, melainkan berubah menjadi sesuatu yang lebih panas, semangat perang yang mentah dan tidak terkendali. Para bangsawan yang sebagian besar berasal dari kalangan ksatria mulai dipenuhi gairah untuk bertempur, seolah-olah setiap kata tentang tanah suci dan kebangkitan Elil telah membakar naluri terdalam mereka. Meskipun bayangan kekuatan Liane Jorg masih menyisakan kecemasan, hal itu tidak cukup untuk meredam dorongan mereka. Sementara itu, mereka yang bukan berasal dari tradisi ksatria hanya bisa terdiam di sudut, tidak memiliki tempat dalam arus percakapan yang didominasi suara keras dan ambisi. Rapat segera dimulai tanpa formalitas yang rapi. Alih-alih diskusi yang terstruktur, yang terjadi adalah benturan ego yang kasar. Satu persatu bangsawan berdiri, berteriak, dan memaksakan pendapat mereka tentang siapa yang paling layak memimpin barisan depan.
Suasana itu lebih menyerupai pertemuan kepala perampok daripada majelis kerajaan. Setiap orang mengklaim pasukan mereka paling kuat, yang satu mengandalkan kekuatan brutal, yang lain kecepatan gerilya, dan yang lain lagi pertahanan yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang ingin berada di belakang. Semua ingin berada di garis depan, mengejar kehormatan dan pengakuan. Edelred Aldeon akhirnya turun tangan, dan dengan satu kalimat sederhana ia meredam kebisingan itu. Ia memuji keberanian mereka, tetapi segera mengarahkan percakapan ke realitas yang tidak bisa diabaikan. Ia mengingatkan bahwa musuh bukan sekadar pasukan biasa, melainkan kemungkinan dipimpin langsung oleh Liane, seorang Swordmaster. Pertanyaan sederhana yang ia ajukan langsung mematahkan semangat banyak orang. Siapa di antara mereka yang mampu menghadapi Swordmaster? Tidak ada yang bisa menjawab. Ambisi yang sebelumnya membara mendadak runtuh di hadapan kenyataan. Dalam keheningan itu, Edelred mengambil langkah berikutnya. Ia menunjuk Isak Isakrea sebagai kandidat untuk memimpin barisan depan. Keputusan itu langsung mengguncang ruangan. Keberadaan Isak sebagai seorang dari Codex of Light membuat banyak bangsawan menolak secara naluriah. Salah satu di antaranya bahkan secara terbuka menyebutnya sebagai bidah, mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang dari luar iman Elil memimpin perang untuk merebut tanah suci. Namun di negeri seperti Elil, penolakan bukanlah sesuatu yang diselesaikan dengan argumen panjang. Itu harus dibuktikan. Isak memahami hal itu tanpa perlu dijelaskan. Ia melangkah maju dan meletakkan sebuah benda besar yang terbungkus kain di hadapan para penentangnya. Ketika kain itu dibuka, isi di dalamnya langsung membungkam semua suara. Kepala Witch Hektali, makhluk yang selama ini menjadi teror di perbatasan, kini tergeletak sebagai bukti nyata. Bahkan dalam kondisi rusak, wujudnya yang aneh masih cukup untuk menimbulkan rasa ngeri. Isak tidak berhenti di sana. Ia menyebutkan pencapaiannya, mengusir Nabi Daging Merah, membunuh Raja Tenggelam, hal-hal yang bahkan bagi para ksatria Elil terdengar luar biasa. Namun ia tahu kata-kata saja tidak akan cukup. Maka ia menawarkan solusi yang paling mereka pahami, serahkan keputusan kepada Elil, melalui pertarungan. Ia sempat mengira bahwa demonstrasi kekuatan itu akan cukup untuk meredakan perdebatan. Namun ia salah membaca sifat orang-orang di ruangan itu. Alih-alih mundur, para bangsawan justru bangkit satu persatu, mata mereka menyala oleh hasrat. Mereka tidak meragukan kekuatan Isak, justru sebaliknya. Mereka ingin mengujinya sendiri. Kesempatan untuk bertarung melawan seorang Holy Grail Knight, seorang Swordmaster, adalah kehormatan yang tidak ternilai. Satu persatu mereka menantangnya, menyebut nama dan gelar mereka dengan lantang, seolah berlomba untuk menjadi yang pertama. Aula kembali dipenuhi suara, tetapi kali ini bukan perdebatan strategi, melainkan tantangan duel. Semangat perang berubah menjadi gairah pribadi untuk membuktikan diri. Isak menyadari kesalahannya. Ia telah mencoba berbicara dengan bahasa mereka, tetapi lupa bahwa bahasa itu hanya memiliki satu arti di sini, pertarungan. Dan sekarang, ia tidak punya jalan untuk mundur. Hari itu, yang seharusnya menjadi rapat strategi, berubah menjadi panggung ujian, dan ia tahu, ini baru permulaan dari kelelahan yang panjang. Setelah hiruk-pikuk duel dan perebutan posisi mereda, keputusan akhirnya tercapai dengan cara yang paling khas bagi negeri Elil, melalui kekuatan. Isak Isakrea keluar sebagai pihak yang memegang kendali barisan depan, sementara Edelred Aldeon secara resmi mengambil komando tertinggi. Tidak ada lagi perdebatan terbuka setelah itu. Para bangsawan, yang sebelumnya saling berteriak dan menantang, kini menerima hasil tersebut, seolah semua konflik telah diselesaikan secara sah. Bagi Isak, ini adalah harga yang kecil dibandingkan manfaat yang didapat, kesatuan komando, sesuatu yang sangat penting dalam perang saudara yang akan datang. Ia memahami dengan jelas bahwa meskipun jumlah pasukan Edelred lebih besar,
kualitas dan moral pasukan Liane George jauh lebih unggul. Tanpa kepemimpinan yang terpusat, pasukan kerajaan bisa runtuh dalam satu benturan saja. Di negeri lain seperti Gertonia, menyatukan komando seperti ini akan membutuhkan negosiasi panjang, ancaman, bahkan suap. Namun di Elil, semuanya bisa diputuskan dengan satu cara sederhana, bertarung. Dalam hal ini, kesederhanaan mereka justru menjadi keuntungan. Meski begitu, Ishak segera menyadari bahwa masalah sebenarnya belum selesai. Tidak semua bangsawan ikut serta dalam duel atau bahkan terlibat aktif dalam rapat. Sebagian tetap diam, mengamati dari pinggir. Ketika ia menanyakan hal itu, Edelred menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok bangsawan dari wilayah pesisir dan Saltain, termasuk mereka yang memiliki hubungan atau utang budi dengan pihak Rosalind Saltain. Lebih dari itu, ada pula kelompok yang secara diam-diam mendukung keadaan tetap seperti sekarang, kerajaan yang terpecah. Kelompok ini tidak menginginkan kemenangan bagi siapapun. Dalam kondisi kerajaan yang terfragmentasi, mereka justru memperoleh kekuasaan lebih besar di wilayah masing-masing. Tanpa tekanan kuat dari pusat, mereka pada dasarnya memerintah seperti raja kecil. Dengan membayar pajak secukupnya, mereka bisa menghindari campur tangan, baik dari Aldeon maupun Jorg. Jumlah mereka tidak sedikit, sekitar sepertiga dari seluruh bangsawan. Mereka tidak bersuara, tetapi justru itulah yang membuat mereka berbahaya. Ishak mulai menyusun kembali peta kekuatan dalam pikirannya. Di satu sisi ada faksi kerajaan Aldeon, di sisi lain faksi pemberontak Jorg, dan di tengah-tengah ada kekuatan netral Saltain yang bisa menjadi penentu. Jika Saltain dibiarkan begitu saja, mereka bisa menusuk dari belakang. Terlebih setelah apa yang dilakukan Rosalind di Aula, jelas bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Namun justru disitulah letak kejanggalannya. Jika tujuan mereka hanya mempertahankan status quo, maka langkah paling logis adalah tetap di wilayah mereka dan menunggu kedua pihak saling melemahkan. Kedatangan Rosalind ke Aldeon, dengan tindakan ekstremnya, tidak cocok dengan strategi pasif seperti itu. Ishak mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang belum terlihat. Kebencian Rosalind mungkin nyata, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan risiko yang ia ambil. Membawa mayat suaminya ke hadapan raja bukan hanya tindakan emosional, itu adalah sinyal. Sesuatu sedang dipersiapkan, sesuatu yang akan diungkap pada saat yang tepat untuk mengguncang keseimbangan yang sedang dibangun Edelred. Dan itu membuat Ishak semakin waspada. Ia bahkan mulai mempertimbangkan kemungkinan yang lebih berbahaya, bukan pengkhianatan terbuka, tetapi kegagalan yang disengaja. Jika para bangsawan netral ini ikut serta dalam perang namun mundur di saat krusial atau membiarkan barisan runtuh, dampaknya bisa sama menghancurkannya dengan serangan dari musuh. Dalam perang seperti ini, satu celah kecil bisa merobek seluruh pasukan. Karena itu, Ishak mengajukan langkah pengamanan. Ia menyarankan penggunaan pedang suci Kalbro, salah satu peninggalan Elil yang masih tersisa. Edelred langsung memahami maksudnya. Kalbro bukan sekadar senjata, tetapi simbol legitimasi dan kekuatan. Pedang itu memiliki kutukan yang menyakitkan bagi yang tidak layak, sekaligus kekuatan untuk memanggil manifestasi malaikat dalam bentuk terbatas. Dalam kondisi tertentu, pedang itu bisa mengubah seorang pengguna menjadi kekuatan ilahi di medan perang, meski dengan risiko besar. Namun bahkan dengan Kalbro, Ishak tidak yakin Edelred bisa menandingi Liane. Ia sudah membayangkan bahwa pada akhirnya, dirinya sendirilah yang harus menghadapi Swordmaster itu. Pertarungan antara pedang suci, Kalbro melawan Lumiarde, mungkin terdengar megah, tetapi pada kenyataannya hanyalah tragedi dari perang saudara yang tak terhindarkan. Pada akhirnya, Ishak menyingkirkan sementara semua kemungkinan itu dan memusatkan pikirannya pada satu hal yang lebih mendesak. Dari semua ancaman yang ada,
yang paling tidak bisa diprediksi justru datang dari pihak yang tampak netral. Dan untuk memahami itu, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus bertemu langsung dengan Rosalind Saltain. Di tengah malam yang sunyi, ketika hiruk-pikuk persiapan perang telah mereda, Ishak Rea mendatangi kediaman Rosalind Saltain tanpa pemberitahuan. Pertanyaan yang ia lontarkan sejak awal terasa tajam, seolah langsung menembus inti tentang konspirasi apa yang sedang ia rencanakan. Namun Rosalind tidak terkejut, hanya menatapnya dengan ekspresi samar yang sulit ditebak. Ia tetap membuka pintu dan menerima Ishak, seolah kunjungan itu memang telah ia nantikan. Meski tubuhnya kurus dan wajahnya dipenuhi jejak masa lalu, sikapnya kini kembali menyerupai seorang wanita bangsawan, walau bayangan kekerasan yang pernah ia jalani masih terpatri di tubuhnya. Di dalam ruangan yang remang, ia menyuguhkan teh herbal yang telah disiapkan sebelumnya. Ia berbicara santai, bahkan menyindir bahwa saat para bangsawan lain sibuk mempersiapkan perang, ia justru beristirahat seperti seekor kucing malas. Namun di balik nada santai itu tersimpan sesuatu yang lebih dalam, sebuah kegelisahan yang tidak ia ungkapkan secara langsung. Ia mengaku tidak bisa tidur, lalu mengajak Ishak berbincang, seolah percakapan ini adalah sesuatu yang penting baginya. Perlahan, ia mengungkap bahwa ia telah mendengar tentang Ishak dari Dewan Garam. Para pelaut, yang biasanya kasar dan sulit menghormati siapapun, justru menyukai dan menghormati seorang ksatria dari Codex of Light seperti dirinya. Itu sesuatu yang jarang terjadi. Ishak menanggapinya dengan ringan, menyebut semuanya hanya kebetulan, tetapi Rosalind tidak mempercayai kebetulan semacam itu. Ia kemudian mendekat, menatap Ishak dengan mata yang tenggelam dalam kelelahan dan kebencian, lalu melontarkan pertanyaan yang terasa jauh lebih berat dari sekadar basa-basi. Ia meminta keselamatan, namun bukan keselamatan yang penuh harapan. Tidak ada secercah cahaya di matanya, hanya racun yang mengendap, membeku menjadi kegelapan yang pekat. Permintaan itu terdengar seperti sesuatu yang telah kehilangan maknanya sendiri. Ishak sempat terdiam, tetapi kemudian menatap balik dengan tenang, matanya sedikit berubah dengan kilau samar yang tidak terlihat oleh Rosalind. Ia tidak mencoba menggali terlalu dalam, hanya menangkap permukaan pikirannya. Yang muncul bukanlah harapan atau doa, melainkan satu kata, Swordmaster. Kesadaran itu membuat Ishak segera memahami arah percakapan. Ia langsung menyebut nama Cedric, satu-satunya Swordmaster yang mungkin berada di Aldeon saat ini. Reaksi Rosalind tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Keterkejutannya hanya berlangsung sesaat sebelum berubah menjadi kewaspadaan. Ia langsung menuduh Ishak membaca pikirannya, menyamakan kemampuan itu dengan praktik Codex of Light yang terkenal mampu menyingkap pikiran. Namun Ishak menyangkalnya dengan tenang. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakan mukjizat, dan dalam ajaran Codex of Light, kemampuan seperti itu selalu disertai manifestasi yang jelas. Tanpa bukti, tuduhan Rosalind kehilangan pijakan. Ishak kemudian memutar fakta, mengklaim bahwa ia memang sudah mengetahui keberadaan Cedric sebagai pihak yang disewa oleh Saltain, dan hanya ingin memastikan apakah ia benar-benar ada di sini atau tidak. Pernyataan itu disampaikan dengan keyakinan penuh, seolah-olah tidak mungkin salah. Kebenaran di baliknya lebih sederhana. Setelah tragedi besar yang menimpa Saltain, mereka tidak lagi percaya pada kekuatan biasa. Mereka membutuhkan seorang Swordmaster, tetapi karena tidak mungkin menciptakan satu dalam waktu singkat, mereka memilih menyewa yang sudah ada. Dan Cedric, yang terkenal tidak terikat dan sulit diprediksi, menjadi pilihan mereka. Kini, ia berada di Aldeon. Ishak kemudian mengalihkan pembicaraan dengan cepat, menyinggung kemungkinan pembunuhan terhadap Edelred Aldeon, hanya untuk langsung menolaknya sendiri. Ia tahu seorang Swordmaster seperti Cedric tidak akan menerima tugas semacam itu. Rosalind pun tidak menyangkal,
hanya menjelaskan bahwa ia meminta perlindungan, bukan pembunuhan. Ia datang sendirian ke pusat kekuasaan yang pernah menghancurkan hidupnya. Tanpa penjaga, itu sama saja dengan bunuh diri. Namun ketika Ishak menyatakan bahwa Edelred bukan tipe orang yang akan melakukan hal seperti itu, Rosalind menolaknya mentah-mentah. Baginya, semua raja sama. Edelred mungkin masih polos sekarang, tetapi ia yakin bahwa waktu akan mengubahnya, seperti ayahnya dahulu. Ia melihat sejarah sebagai lingkaran darah, kekuasaan yang selalu dibangun di atas pembunuhan dan pengkhianatan. Dalam pandangannya, keluarga Aldeon tidak berbeda dari para pendahulunya yang merebut takhta dengan tangan berlumuran darah. Ishak tidak membantah dengan emosi. Ia hanya mengingatkan bahwa seluruh sejarah Elil memang dibangun di atas prinsip yang sama, yang kuat menang, yang lemah hancur, dan darah selalu dibayar dengan darah. Tidak ada tempat untuk kemurnian dalam sistem seperti itu. Pernyataan itu membuat Rosalind terdiam. Tatapannya berubah, tidak lagi sekadar penuh kebencian, tetapi juga mempertanyakan sesuatu yang lebih dalam. Akhirnya, dengan suara yang lebih tajam, ia menanyakan satu hal. Apakah itu berarti keyakinannya salah? Percakapan antara Ishak Isakrea dan Rosalind Saltain berubah menjadi jauh lebih tajam setelah pertanyaan tentang iman dan keadilan itu dilontarkan. Ishak tidak mundur sedikit pun. Ia justru membalikkan tuduhan dengan dingin, menyinggung bahwa tangan Rosalind sendiri juga berlumuran darah. Rasa kehilangan dan kebencian yang ia rasakan memang wajar, tetapi apakah adil jika semua itu dilimpahkan kepada seorang anak seperti Edelred Aldeon, yang bahkan belum pernah menumpahkan darah? Namun bagi Rosalind, logika itu tidak berarti apa-apa. Ia menolak gagasan bahwa Edelred hanyalah seorang anak. Begitu mahkota dikenakan, seseorang tidak lagi menjadi individu, melainkan simbol kekuasaan itu sendiri. Seorang raja mewarisi bukan hanya tahta, tetapi juga dosa, kekayaan, dan kekerasan yang membangun tahta tersebut. Ia bahkan mempertanyakan apakah pemisahan antara baik dan buruk seperti yang disampaikan Ishak hanyalah ilusi khas ajaran Codex of Light. Ishak lalu mendorong argumen itu hingga ke titik paling ekstrim. Jika semua dosa memang diwariskan tanpa akhir, maka solusi paling logis adalah memusnahkan garis keturunan sepenuhnya. Ia menyatakan bahwa jika Raja Alfred tidak cukup kejam untuk melenyapkan Saltain sampai ke akarnya, maka akibatnya kini harus ditanggung Edelred. Kata-kata itu membuat Rosalind meledak. Amarahnya mewujud dalam dentuman keras saat ia menghantam meja, cangkir teh terbalik dan cairannya tumpah. Namun Ishak tidak berhenti. Ia bahkan mengajukan skenario yang lebih kejam lagi, membunuh Edelred, memusnahkan keluarganya, lalu membantai semua pihak lain yang mungkin menyimpan kebencian, termasuk keluarga Jorg. Dalam pandangan dinginnya, jika semua pihak saling membalas darah dengan darah, maka pada akhirnya hanya satu pihak yang tersisa untuk mengklaim seluruh kerajaan Elil. Ia menyodorkan gambaran masa depan yang kosong, seorang raja muda yang ketakutan, dikelilingi kebencian baru, mengulangi siklus kekerasan yang sama seperti pendahulunya. Di titik itu, Ishak menyinggung makna pedang suci kerajaan, Kalbruch, yang melambangkan keadilan. Ia mempertanyakan apakah pembantaian tanpa akhir itulah keadilan yang Rosalind inginkan. Ia sendiri tidak menganggap Edelred sepenuhnya tak bersalah, dan ia memahami akar kebencian Rosalind, tetapi ia juga menyadari bahwa tidak ada jawaban sederhana. Membunuh raja tidak akan menyembuhkan luka siapapun, dan memaksa korban untuk melupakan juga bukan solusi. Dalam kenyataannya, Ishak mendorong rekonsiliasi bukan karena idealisme, melainkan karena kepentingannya sendiri. Rosalind perlahan menenangkan dirinya. Nafasnya kembali teratur, dan kemarahan di matanya mereda, meski tidak benar-benar hilang. Ia mengakui bahwa jika dirinya lebih muda, ia mungkin sudah menantang Ishak berduel, tetapi kini ia sadar hasilnya tidak akan menguntungkannya.
Setelah menuangkan kembali teh yang tumpah, ia mengungkapkan bahwa Ishak salah memahami dirinya sejak awal. Yang ia cari bukanlah balas dendam. Sekali lagi, ia menyebut kata yang sama, keselamatan. Ketika Ishak bertanya keselamatan dari apa, Rosalind tidak menjawab. Ia tidak menjelaskan apakah itu dari dunia yang tidak adil, dari ketakutan akan kehancuran berikutnya, atau dari kebencian dalam dirinya sendiri yang tidak bisa ia lepaskan. Ia hanya mengangkat cangkir tehnya dengan senyum pahit, menyisakan pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Setelah pertemuan itu, Ishak segera memikirkan langkah berikutnya. Nama Cedric kembali muncul dalam pikirannya, sosok Swordmaster yang tidak terikat dan sulit diprediksi. Ia meminta Jezabel untuk menyelidikinya. Ia sendiri tidak bergerak karena posisinya sebagai Holy Grail Knight terlalu mencolok. Mencari seorang Swordmaster secara terbuka hanya akan memicu kecurigaan besar. Jezabel ragu. Baginya, mencari Swordmaster di wilayah Elil sama saja dengan berjalan ke sarang bahaya, apalagi dengan darah Red Kalis yang ia bawa. Ia khawatir akan menjadi target pembenaran bagi para ksatria suci. Namun Ishak menjelaskan bahwa ia tidak mengirimnya untuk bertarung, hanya untuk mengumpulkan informasi. Ia juga mengingatkan alasan awal Jezabel mengikutinya, untuk menang. Seiring Ishak tumbuh lebih kuat dan menyerap lebih banyak kekuatan iman, para pengikutnya juga ikut berkembang. Pernyataan itu menyalakan harapan dalam diri Jezabel, meski Ishak segera memotong ekspektasinya. Ia tidak menjanjikan kemenangan melawan Swordmaster, hanya kemungkinan untuk bertahan hidup. Di dunia di mana Swordmaster berada tepat di bawah para malaikat dalam hierarki kekuatan, sekadar selamat sudah merupakan pencapaian besar. Akhirnya, Jezabel menerima tugas itu. Ishak hanya menambahkan satu peringatan terakhir, gunakan namanya jika situasi menjadi berbahaya, dan pastikan untuk menemukan keberadaan Cedric. Karena jika Swordmaster itu bertindak di luar dugaan, menantang Edelred atau bahkan membunuhnya secara tidak sengaja, maka seluruh rencana yang telah disusun akan runtuh sebelum sempat dimulai.